biasanya kita bukanya di ruko kecil, Bu. Kalau ibu main ke Tamon, jadi Serpong, itu di ruko Mendrisio namanya, Pak. Sudah pernah ya? Saya pernah masuk terus sempit gitu ya. Ya betul. Jadi pada saat itu kita memulainya dari sana, Bu. Kemudian kita sewa ruko, kurang lebih sekitar 2-3 ruko lah kurang lebih kita sewa. Semua, Pak. Semua, ya. Sampai SMA kita sudah buka pada saat itu. Mulai dari awal sekali itu kurang lebih sekitar baru mulai 90-an siswa, Pak, seluruh level. Pada saat itu kita mulai di ruko tahun 2014, 15, 16 kita berjalan. Alhamdulillah mendapatkan 90-an siswa. Tahun 2016 ternyata demand orang tua kepercayaannya terhadap Al-Huda meningkat sangat drastis. Penambahan siswa kita kurang lebih sekitar 450 siswa pada saat itu. 450 siswa dari sekolah ruko itu rasanya tidak memungkinkan lagi gitu. Untuk tetap di ruko gitu pada saat itu. Alhamdulillah tahun 2016 kita mendapatkan rezeki sebenarnya untuk kita. Saat itu ada sekolah di Gading Serpong, saat ini menjadi Al-Huda 1 Gading Serpong Pusat. Itu sekolah yang memang sudah tidak ada siswanya pada saat itu. Sekolahnya sudah lama, hampir 20 tahun tidak ada siswanya lagi, dijual oleh Al-Huda ke Al-Huda. Jadi Al-Huda Islamic School pada saat itu memang pas membutuhkan gedung baru yang memang untuk menampung banyak siswa. Akhirnya disitulah awal mulanya Al-Huda Pusat kita sebut, Al-Huda Islamic School Pusat. Jadi yang ada di Gading Serpong itu ada 2 gedung, di Gedung Layak sama Gedung Bidang pada saat itu. Alhamdulillah baru pertama kali pindah ke gedung baru tahun 2016 itu siswa kita mencapai 450 siswa. Alhamdulillah. Mulai lagi kepercayaan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, alhamdulillah, 2016-19 kita punya 2 cabang, yaitu Al-Huda 1 Gading Serpong sama Al-Huda 2 Bekasi. Sekaligus ini salah satu cabang yang lama juga nih, awal-awal gitu. Pada saat itu tahun 2016 ke 19. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, alhamdulillah kita membuka 4 cabang. Kita memiliki 4 cabang, 1-2 yang sudah berjalan, 3 Al-Huda BSD, 4 di Lebak Bulus. Nah itu 4 cabang pertama kita di 2019. Alhamdulillah pada saat tahun 2019-2022 cabang kita total 4 cabang ini kurang lebih siswa kita 3.000 siswa. Jadi meningkatnya cukup drastis dari 450 ke 3.000 siswa. Tahun 2022 saat ini, insya Allah kita running tahun ini itu kurang lebih 10 cabang yang berjalan dan penambahan siswanya itu sekitar 2.500. Jadi tahun ini kita terima siswa di seluruh cabang itu 2.500 penambahannya. Jadi total siswa kita tahun ini itu 5.500 siswa dengan penambahan 2.300 siswa. Jadi cukup signifikan penambahan kita ini, dan masya Allah ternyata demand kepercayaan orang tua terhadap Al-Huda cukup tinggi, Pak. Kalau Bapak mungkin datang ke sini tadi dari BSD atau dari kampus, mungkin Bapak tidak pernah melihat satupun spanduk banner kita di jalanan. Betul ya, Pak? Kenapa? Saya kalau ke PDB, Pak, kalau bertanya ke orang tua, Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya tahu Al-Huda dari mana? Saya tahu Al-Huda dari teman saya, Ustaz. Lalu teman saya anaknya sekolahnya di sini, terus dia bagus banget anak saya sekarang udah bisa ini bisa itu gitu. Jadi marketing kita ini 80% dari orang tua, dan ternyata marketing ini cukup ampuh untuk Al-Huda gitu. Jadi masya Allah kami sangat bersyukur tentu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita diberikan kepercayaan pada orang tua, dan memang kita bisa lihat kemarin kita baru buka booth di Muslim Fest ya Pak ya. Itu baru kita opening, yang hadir itu luar biasa banyak sekali. Yang datang tuh menumpuk, bahkan kalau PR-nya baru duduk ganti udah ada lagi yang ngantri gitu. Dan tahun baru 3 hari kemarin kita opening sudah tercatat kurang lebih yang mendaftar sekitar 350 siswa saat ini. Baru 3 hari kita opening, Masya Allah. Jadi
sini sangat baik sekali email orang tua terhadap Al-Wildan, kepercayaannya juga cukup tinggi terkait Al-Wildan, ya tentu dengan beberapa program yang kita tawarkan kepada orang tua dan output yang insya Allah mudah-mudahan baik. Maka dari itu memang ke depan itu kami berupaya untuk membuka ruang sebesar-besarnya untuk anak-anak kami supaya bisa diserap dengan kampus-kampus pilihan, tentunya kampus-kampus terbaik agar anak-anak kita bisa diberikan kemudahan. Itu yang menjadi target kita. Ini sebaran per 22 September 2021, ini belum terlalu aktif, tapi kurang lebih datanya. Ini kita yang terima luar negeri kurang lebih 7%, data dalam negerinya 34% dan swasta unggulannya 52%. Kemudian 7%-nya diterima alhamdulillah tahun kemarin kita diterima di DIPIA ya, Universitas dari Timur Tengah yang berdiri di Indonesia, dan itu cukup sulit untuk masuknya memang karena full beasiswa di Jakarta. Oh iya, Mampang, ya betul. Mampang. Iya, itu kalau luar. Iya, jadi dia kampus ini ya. Ada agama, ada bahasa ini berkaitan dengan Timur Tengah. Dan ada ekonomi juga. Ekonomi, agama, Dan itu full beasiswa dari pemerintah Saudi. Nah, jadi memang keluaran sana memang outputnya bagus sekali. Kita kalau menerima guru dari lulusan Libya, masya Allah, bagus-bagus. Dan bahasa Arabnya juga luar biasa. Nah ini salah satu infografik data lulusan kita tahun 2020, 2021, 2022. Jadi yang sejauh ini lulusan luar negeri kita tahun 2020 14%, tahun 2021 14%, dan meningkat pada tahun ini 2022 itu kurang lebih sekitar 20%. Kemudian di sini tahun 2020 untuk lulusan perguruan tinggi negerinya dari 33% meningkat 34%. Tahun 2020 cukup banyak nih tahun ini, alhamdulillah kita terima SNMPTN kurang lebih 10%, 10 anak. Alhamdulillah bisa diterima tanpa tes di jalur undangan, ada 10 orang yang diterima dari Islamic School untuk diterima di PTN. Salah satunya di UI teknik jurusan saya lupa, kemudian IPB dan IPB, kemudian satu lagi di Universitas Indonesia. Untuk lulusan swasta unggulannya 53%. Ini salah satu contoh, mungkin tidak bisa kita tampilkan lulusan-lulusan Al-Wildan Bapak Ibu, ini lulusan internasional. Jadi ini ada salah satu Ananda namanya Faiz Alim Hamdi. Alhamdulillah Ananda diterima di Universitas Teknologi Malaysia, Electrical Engineering, jurusan Electrical Engineering. Kemudian ada Ananda Fadil Raihan Gunawan, terima di Universitas Teknologi Malaysia. Nah ini yang saya sebut tadi Biomedical Engineering. Nah, ini ada laki-laki, ada perempuan nih di Dewan Tinggi Negeri. Ada Nabil Rashid Syaidan, nah ini UI Electrical Engineering. Kemudian ada Keisha Fidila, UI Creative Business. Kemudian ada Ananda Filza Zahra Asparina, Universitas Indonesia, Occupational Therapy. Kemudian ada Anasya Afinda Putri, Creative Advertising di UI juga. Kemudian Mahayuyan ITB, Civil and Environmental Engineering. Kemudian Habib Raihan Rafiq ITB, Mining Engineering. Ini ada Ananda Adi Raja Prakasa. Ini lulusan tahun ini semua ya, Bapak Ibu. Jadi lulusan tahun ini. Kalau tahun lalu saya tidak tampilkan karena cukup banyak juga. Adi Raja Prakasa terima di Undip. Kemudian tapi ini Ananda Adi Raja Prakasa ini diterima di Undip dia, tapi juga dia pengen ngambil jurusan pilot, kuliah pilot. Jadi baru tes kemarin di flying yang di Bali itu, ternyata diterima. Katanya Ustaz saya pengen milih pilot aja lah, karena kebetulan abinya pilot. Kalau saya bercanda sama Ananda, kenapa lo pilot? Dia banyak uangnya. Jadi dia memilih pilot. Tapi masya Allah dia sudah membuktikan bahwa dia diterima di Undip.
Kemudian Ananda Alifok Bahai Atala terima di IPB juga. Kemudian Putri Najla IPB. Kemudian ini lulusan biologi. Nah ini kebanggaan kita juga, Masya Allah. Ananda Dalfaga Dilayafi diterima di Swiss German University. Saya kaget ketika saya dapat, Ustaz, saya diterima di SGU ya, Swiss German University. Alhamdulillah mendapatkan full scholarship. Masya Allah, saya senang sekali mendengar kabar itu dan berterima kasih kepada Swiss Jerman. Dan ini kita tampilkan juga Bapak Ibu pada orang tua, dan banyak juga yang bertanya, wah gimana Ustaz? Saya bilang nanti insya Allah saya akan ketemu nanti. Mudah-mudahan ada Dafa berikutnya ya. Kemudian ada Vina Delia Amani di Telkom University, jurusan accounting. Kemudian Akila Lulu Hamidah. Kalau Vina Delia Amani ini juga diterima di Universitas Indonesia, jurusan bahasa Arab. Kebetulan tidak diambil. Kemudian ada Akila Lulu Hamidah yang ini salah satu daftar jurusan kita tahun 2022. Ini juga salah satunya ada di Universitas Multimedia Nusantara, kemudian dapat scholarship juga di jurusan Visual Komunikasi Desain. Gitu. Jadi kurang lebih demikian. Kalau prestasi-prestasi alhamdulillah juga cukup banyak anak-anak kita, seperti Ananda Aida Yumna yang memang sebagaimana kurikulum kita ya Bapak Ibu. Ananda mendapatkan juara 1 Arabic Speech Competition di Alfes tingkat nasional, dan juga Ananda juara 1 Tahfiz Quran tingkat Banten, dan alhamdulillah masuk ke nasional. Ananda Aida Yumna, yang Ananda Dafa juara umum Bokar, kemudian Irfan Alfan juara 2 kejuaraan nasional baseball U19 Jakarta, yang sekarang kelas 10. Kemudian ada Fabian Azizi Hermana, winning silver medal Science Olympiade. Kemudian ini yang anak Altair Muhammad Kianu mendapatkan medali perak di STEAM kejuaraan Jakarta Series Archery. Kalau archery ini kita cukup banyak di sekolah ekskulnya. Ini dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Ini juga ada beberapa anak-anak kita, Zefa Al-Ghazel, Zaki Hanif. Ini kita punya program NUN untuk anak-anak kita untuk operasional. Dan beberapa prestasi lainnya ya Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih demikian gambaran kita terkait sekolah Al-Wildan yang memang dimana harapan kita anak-anak kita ini bisa berprestasi, tapi tidak meninggalkan akidah dan akhlak. Tentu di situ menjadi harapan kami ke depan ke anak-anak kita di Al-Wildan Islamic School. Sehingga dengan jurusan yang kita bentuk tadi, harapannya bisa memfokuskan anak-anak kita ini ingin kemana. Dan tentunya dari 4 jurusan tadi memiliki penanggung jawab direktur yang masing-masing, direktur PIC-nya masing-masing yang memang konsentrasi untuk membangun kerjasama. Sehingga ke depan itu memang saya berharap kita semua bisa bekerjasama dengan beberapa kampus yang memang serius untuk memberikan output terbaik untuk anak-anak kita, terutama di Al-Wildan Islamic School. Apa yang kira-kira bisa kita bangun? Jadi alhamdulillah seperti di kami ambil contoh, kita kemarin baru saja agreement membangun komunikasi dengan UTM. Itu anak-anak kita yang lulus UTM itu adalah program kerjasama kita Pak. Jadi UTM itu kenapa kita bangun? Peringkat UTM itu adalah peringkat 7 ASEAN, kampus terbaik peringkat 7 ASEAN, kampus negeri di Malaysia. Yang kalau di Indonesia sendiri paling tinggi itu dipegang oleh UGM. UGM saat ini peringkat 10 ASEAN. Peringkat 12 itu UI, kalau tidak salah UI dan ITB peringkat 13. UTM itu peringkat 7. Dan alhamdulillah kita mendapatkan sambutan yang baik dari rektor UTM. Anak-anak Al-Wildan bisa diterima tanpa tes. Jadi alhamdulillah semua yang daftar itu 100% diterima yang saat ini. Insya Allah mudah-mudahan Oktober awal atau Oktober pertengahan mereka akan berangkat ke Malaysia mulai studi. Insya Allah. Jadi harapannya ke depan itu tadi, karena
disampaikan juga tadi oleh MD, saya baru sekali sebenarnya menjajaki ini gitu kan, dan harapannya ke depan kita semua bisa bersinergi gitu Bapak Ibu. Jadi barangkali itu penjelasan tentang Ayundan, selebihnya nanti mungkin kita bisa diskusi santai. Mungkin ada silakan langsung dibuka saja Bu. Ini karena rasanya kurang afdol kalau maksudnya presentasi yang sangat indah, informasinya juga sangat bermanfaat kita semua, juga kita juga sharing presentasi, jadi maksudnya supaya sekali lagi bapak semua juga bisa sedikit lebih mengenal. Jadi tadi laptopnya yang di mobil saya bilang boleh deh laptopnya juga dibawa gitu, karena ya, insya Allah Ini aja bisa. Ya boleh. Yang Ini mau pakai ini? Ya. Boleh. Jadi kenapa mulai bergerak, karena memang offline kita baru mulai sekarang ini. Iya. Jadi 2 tahun ke belakang itu Online semua ya. nyaris kita. Anak-anak juga apa adanya. Nah demikian juga mereka Pak, misalnya gini, Pak Tri nanti bisa buat, Bu kalau sit in di tempat Ibu boleh? Oh boleh. Jadi kami punya namanya program sit in, jadi kayak test drive gitu loh Pak. Anak-anak itu misalnya Pak, ini saya punya kelas-kelas yang kayaknya menarik nih buat anak-anak SMA atau SMP bahkan gitu. Misalnya, Bu SMP boleh juga, ya boleh aja gitu kalau mau. Misalnya saya punya mata pelajaran nih, misalnya Bapak juga ada IT startup atau lagi ngomongin business communication gitu di kelasnya Pak Yosman gitu. Atau bahkan tadi ya biomedical di level yang dasar gitu ya. Terus anak kita boleh buku tempat itu? Boleh. So they sit together with anak-anak mahasiswa. Biasanya itu nanti dia itu tadi gitu. Gitu ya, oh gitu kan komen-komen sendiri. Tapi tentu kita manage jumlahnya ya Pak, karena biasanya kita yang Pak ini ada opsi kelas-kelas ini di minggu kelima misalnya. Ayuda mau nggak datang ke sana masuk ke pembelajaran baik itu di lab maupun di ruang kelas. Nah itu kan menarik tuh dia, jadi dia oh gini ya kalau di universitas belajarnya. Jadi kayak itu tadi Pak test drive gitu ya. Jadi sebelum mereka itu oh enak ya anaknya, oh dosennya begini ya, oh enak juga ya kayak tempat saya dong gitu. Jadi nah itu boleh juga tuh Pak. Jadi Itu prediksi saya peminatnya banyak di SMA atau 11-12 banyak yang nanya ke saya. iya. Pengen dong ada program Ghost to Campus tapi Iya. coba sit-in belajar. Iya, jadi Itu sit-in luar biasa. nanti kita bikin maksudnya satu kelas nih bisa sampai saya pernah soalnya kedatangan salah satu sekolah sampai 7-8 orang. Terus mereka ikut interaksi Pak. Jadi waktu itu kita ada quiz game sampai Kahoot gitu. Terus mereka ikut juga berinteraksi di mata kuliah tertentu. Nah, it's very exciting gitu. Terus akhirnya itu tadi kan mereka punya pengalaman pembelajaran yang bisa menjadikan opsi gitu. Ini kan opsi ya Pak, opsi pembelajaran menarik. Semua orang tua dan konsumen itu kan getting smart. Dia pasti akan mencoba mencari-cari gitu dari awal yang mana yang matching sama value saya, yang mana yang matching sama masa depan saya. Nah saya pikir kita memberikan kesempatan itulah gitu. Kita bisa datang Pak ke sini maupun berapa yang kita akomodir datang ke kampus kami gitu misalnya. Di minggu kita bisa setting Bapak waktunya. Bapak berkenannya di berapa nih bisa sama, karena di kampus SEO juga selalu ada minggu kuis namanya. Jadi karena kan kita nggak hanya, kita tuh nggak punya ini Pak, kita nggak punya yang namanya mid test. Kenapa? Karena assessment menurut kami itu every day, every week. It's not in particular day atau particular week. Bisa saja kalau kita pakai hanya di minggu itu, bisa saja minggu itu anak tersebut secara psikis tidak siap. Bisa saja di minggu itu keluarga dari anak itu juga sedang ada masalah atau sedang sakit, sehingga dia tidak konsentrasi. So we are thinking that kalau mereka di judgment hanya di tes di minggu mereka tidak siap, then the final assessment not gonna be fair for the student. Jadi kami memberikan assessment itu secara berkala. Jadi bisa ada di 3, ada di week 5, week 7 sampai di week akhir. Dan kami juga sudah memberikan pilihan. Jadi prodi-prodi sudah diizinkan oleh bapak-bapak dekan ini untuk memberikan project based assessment. Jadi not always kayak ini Pak, kayak written.
Karena return ini juga agak sedikit narrowing, mempersempit kompetensi mereka. Karena mereka cuma menghafal dan menulis. Sementara kalau project based learning itu all the cognitive learning mereka itu dari right brain, left brain mereka berkolaborasi menghasilkan satu. Walaupun PR besarnya ada di kami sebagai dosen. Karena assessmentnya harus be very fair. Kalau maaf ya Pak, kalau ABCD multiple choice kan nggak pakai kita. Mohon maaf, your assistant teacher juga bisa bantu ini kunci jawabannya. Tetapi begitu project learning based issue, project learning based, itu ada key point yang di rubrik penilaiannya harus kami siapkan. Sehingga dan di SEO itu Pak, karena kita menerapkan multicultural dan dynamic and modern learning, so they may keberatan, they may misalnya ada dari kami namanya manusia Pak yang menurut mereka we are not really objective. Mereka boleh Pak naik banding lah kasarnya, but appeal. Tapi they have to take responsibility if they are coba-coba. Maksudnya dia cuma coba-coba nih, karena mereka kena hukuman, tes doang gitu. Tapi ada prosesnya Pak. Jadi if they would like to appeal gitu, misalnya, Bu ada dosen yang nggak fair, dosen ini, dan seterusnya lah. Itu dia datang Pak. Makanya apalagi nih Pak, apalagi kami pernah kena bukan karena appeal nggak sopan. Ada mahasiswa Jerman yang lagi kuliah, itu dosennya tuh sebenarnya lagi mau bikin laporan Pak, laporan pembelajaran, dia foto. Tapi foto nggak izin. Itu mahasiswa Jermannya waktu itu saya masih jadi dekan. Dan sama saya bilang ini, you have a lecture which not really comply with the regulation in my university. Dia comply gitu. Saya berkaget, ada apaan nih, pelajaran apa dan seterusnya, mulai kan saya. Ternyata apa? She took a picture without permission. Oh my god, saya gini, aduh kayak gila gue bikin kata aja gitu saya pikir. Dan menurut mereka take picture itu harus permission ya, karena kita kan exchange program. Nah kalau anak kita disuruh foto kan senang-senang aja ya Pak. Kata ini kan yang maksudnya ya udah foto aja gitu. Nah ini dosen mau memberikan report karena akhir semester mereka bikin report foto. Si anak Jerman ini nggak suka, maksudnya harusnya biarpun kalian dosen ya kalian harus izin dong buat apa dan seterusnya. Padahal mau buat apa sih Pak? Juga kan gitu ya. Tapi contoh kayak gitu. Jadi we are very open. Jadi kita juga di kampus tuh ya beneran nggak punya agenda apapun gitu ya. Maksudnya memang like sharing, dan itu yang kadang-kadang membuat kita yang kebetulan mendapatkan amanah struktural merasa happy Pak kalau di kelas. Karena gini, kalau di luar kelas kan kita agak beban ya, harus ini KPI belum tercapai dan seterusnya gitu. Kalau di kelas, seneng banget Pak. Gitu kayak juga kita kelas bebas. Kita ya Pak, maksudnya salah, saya nggak bisa mewakili. Tapi saya aja. Kalau di kelas udah lupa gitu sama KPI. Energi full jadi pada. Soalnya kita kan educator ya, jadi rasanya kalau di kelas tuh seneng banget. Nah ini yang berbagai macam. Di kelas itu hiburan. Iya. Kalau di luar kelas apalagi dapat email dari Pak Yosman, dari dekan, aduh apalagi nih gitu ya. Ini yang berbagai macam kayak tadi kegiatan mengajar, tadi ya Pak, kemudian project ataupun riset bersama Pak. Jadi berbagai riset. Nah tahun ini alhamdulillah ada 8-10 project kita dibiayai oleh DISTI yang semula kita cuma ada 1,5 miliar. Tahun ini agak deg-degan Ibu Rektornya karena kita dapat lebih dari 10 miliar dari DISTI untuk melakukan pengembangan berbagai macam proyek yang berdampak juga kepada CSR di lingkungan sekitar. Nah, deg-degannya gini Pak, pemerintah kita itu agak ajaib gitu. Ajaibnya karena gini, memberikan grant di pengumumannya di bulan Juli, Agustus, uangnya turun di bulan September, Oktober, November harus sudah mones. Iya. Itu kan ajaib maksudnya. Sudah harus ada laporan. Harus masuk semua kwitansi itu. Jadi masuk kita. itu kan maksudnya gini, lo harus jujur nih, dorong ke atas bukan ke BPK. Bahkan ada beberapa dosen minta maaf ya Pak, yang maksudnya benar-benar gitu. Bunyilah, please don't put me in. Ada nih seorang dosen gitu ini minta maaf juga sedikit. Kenapa? Saya merasa nggak bisa istiqomah. Pasti saya akan lewat tanggalnya karena gimana mungkin gitu. Saya mau saya ikut proyek pemerintah ya Bu. Kalau proyek yang lainnya saya boleh ikutin gitu. Karena khawatir gitu dia nggak bisa comply gitu loh Pak. Karena kan waktunya terlalu pendek gitu. Jadi dia nggak mau diikutin kalau proyek. Alasannya itu Pak. Gitu karena dia nggak mau gitu, nggak Bu, tanggung jawab saya
Menurut ke Allah bukan ke ibu, bukan ke BPK itu udah Masya Allah. Ya udah deh Pak, saya karena udah maksudnya dia menyebutkan gitu, jadi ya udah deh, saya nggak ikut gitu. Nah itu yang kita bisa lakukan joint research Pak dengan guru di tempat Bapak ataupun bahkan murid gitu untuk beberapa project. Dan itu bisa kita recognize gitu, kita akui misalnya itu setara dengan nilai apa di Bapak itu, we could issue di apa namanya di assessmentnya atau evaluationnya gitu soalnya. Itu yang makanya maksud saya senang banget nih kalau udah ketemu dengan Aurel dan yang memang punya konsep proses pembelajaran yang tadi kita besar-besar. Nah ini 3 fakultas yang 2 dekannya hadir, satunya minta maaf sekali karena ada kelas gitu. Kita sama dengan Aurel dan komitmen 14 kali pertemuan dalam 1 semester itu wajib. Jadi if we lose 1 week atau 2 hours, then we have to replace. Apapun itu wajib di replace. Ya seperti saya rasa hampir sama jadi culture-nya ya. Jadi itu yang membuat kadang-kadang kalau kelas itu number 1 Pak, walaupun dekan kayak wakil rektor bahkan rektor kelas udah bisa diganggu-gugat dengan meeting apapun gitu. Jadi Pak dekan life sciences sedang ada kelas gitu, jadi aduh berarti nggak bisa gitu ya, sudah gitu terpaksa kita harus jalan tanpa dia. Tapi ini studi program yang ada dan bertransformasi seiring dengan trends gitu ya, dari accounting sekarang sudah jadi data analytics dan seterusnya. Nah ini adalah international campus ya, karena memang the first time kita memang berdiri menawarkan double degree. Jadi di awal memang hanya kampus Eropa Pak. Tapi tentu seiring perjalanan bahwa emerging countries juga menawarkan banyak sekali program yang menarik dengan kualifikasi yang sangat baik. Makanya di Asia beberapanya adalah Hokkaido University, itu juga menjadi partner kami. Kemudian ada di Manila, dan ke depan nih partner dari Amerika yaitu QYMC, right? Michigan University juga sudah mulai menawarkan beberapa bahkan compact class atau fast track, jalur fast track. Jadi start S1 sampai S2 bersama partner dari State. Nah ini yang di bidang engineering khususnya yang Pak dikawal oleh Pak Maulana. Jadi ini partner-partner kami. Kemudian ini karena tadi Tridharma Pak, universitas mengemban amanah Tridharma seperti kita ketahui adalah pendidikan penelitian dan pengabdian. Jadi selalu penelitian yang kami lakukan ini berdampak kepada masyarakat. Contoh ketika di awal-awal tuh kita juga punya berbagai macam dukungan atau support untuk rumah sakit gitu, seperti itu ada wearable mini ECG itu, jadi artinya kita kan menjadi opsi bagi rumah sakit atau industri untuk bisa menghasilkan alat yang lebih murah, jadi lebih ekonomis lah Pak. Jadi kita bisa upscaling ke jumlah yang lebih baik, tapi accuracy-nya tetap bisa diterima oleh manufaktur atau oleh industri. Nah itu yang dilakukan oleh teman-teman bukan sosial. Saya kebetulan ada di bawah fakultasnya Pak dekan yang mana, tapi kalau Pak dekan Maula sama Pak dekan Samuel ini aduh luar biasa inovasinya. Somehow minta maaf nih aku nih Pak nggak nyampe gitu kan, apaan lagi nih, apaan yang baru gitu, karena high end gitu ya, karena saya gini itu ngapain nyampe ya, karena inovasi kan approach-nya memang ada tahapannya. Selain beda social science kayak saya mengamatinya human. Jadi social engineering, perubahan perilaku, bagaimana kaitan sama communities gitu ya, masyarakat, itu kan kami gitu di social science. Bisnis gitu ya, bagaimana beradaptasi dalam bisnis. Tapi kalau kadang-kadang gitu, kalau teman-teman di engineering sama life science kan agak beda gitu Pak, pola pikirnya. Udah gitu banyak di lab, ya kan kalau kita nggak bisa hidup Pak di lab kan gitu. Untuk 2030 ke atas udah bicaranya. Jam-jam Pak di lab saya pusing. Kalau orang bisnis kayak Pak Yos Pak di lab pusing kan. Jadi itu yang salah satu karakteristik yang membedakan. Tapi ya unik lah Pak ya. Jadi kadang-kadang kita yang berisik nih orang sosial science, diam aja Pak, maksudnya tahu-tahu utak-atik ngapain, ngetes apa gitu, jadi something kan gitu. Mereka lakukan karakteristiknya memang berbeda. Nah demikian juga itu tadi Pak di PKM atau di community services. So all the inovasi atau invention, contohnya itu ada bionic hand misalnya, itu dipakai atau diproduksi untuk beberapa
maksudnya bantuan untuk membuat atau menggunakan berbagai ikan bisa diproduksi dengan harga yang murah. Kemudian membantu masyarakat sekitar untuk pengelolaan air bersih karena kita punya orang teknik kimia gitu ya, biomedicals, wind turbines. Jadi bagaimana membangun energi listrik itu menggunakan turbin gitu ya, wind turbin, angin gitu, kita angin, dan sebenarnya itu anak orang-orang engineering lah yang maksudnya itu areanya dia lah gitu, kita nggak ngerti berapa knots apalah gitu ya, dan itu yang selalu dibangun oleh 3 fakultas kami di komunitas. Jadi kami selalu, apalagi semenjak Mas Menteri ini membuat satu celah untuk kita bisa mengakui gitu berbagai macam kontribusi, makanya anak-anak lebih senang gitu Pak untuk bisa memberikan satu komunitas. Nah demikian juga ini yang kegiatan wirausaha seperti kita ketahui, jadi apa yang dibuat di berbagai macam wirausaha atau konsep entrepreneurs ini juga berdampak untuk pengembangan startup. Ini kita tahu Indonesia ekonominya kan sekarang sudah mulai ke ekonomi desa, ekonomi kerakyatan, dan beberapa grant yang kita dapat juga membantu berbagai macam UMKM bekerjasama dengan dinas-dinas koperasi dan dinas-dinas yang ada di bawah pemerintahan lokal. Nah ini contoh-contoh saja kegiatan wirausaha baik yang berbasis IT maupun, jadi ini membangun berbagai macam gamification nih Pak yang bisa dipakai di sekolah gitu, baik yang bisa dipakai industri, startup, dia menjual service, bagaimana cara membangun gamification. Nah kalau ini adalah pertukaran pelajar. Jadi SGU itu memang dari awal kan mengembangkan double degree, jadi bukan anak kita aja Pak yang ke Eropa maupun ke negara Skandinavia, tapi anak mereka atau mahasiswa mereka juga ke tempat kami. Walaupun tujuannya adalah pasti lebih ingin melakukan eksplorasi kepada keindahan Indonesia, tapi belajarnya di SGU gitu kan. Anak-anak boleh itu kayak besok nih Pak tanggal 4 saya dapat tugas karena kebetulan saya adalah juga mengemban amanah sebagai ketua masyarakat sadar wisata di Tangsel. Jadi saya bilang you guys have to know your surrounding, which is in Tangerang Selatan. And there are a lot of things that you can learn from Tangerang Selatan, not just directly to Bali, Lombok, wherever lah. Karena pasti mereka pengen di situ gitu aja. Saya bilang lo harus tahu dulu, karena kamu ada namanya eco print. Itu very modern printing, tapi very environmental friendly. Dulu senang gitu ya Pak. Kita nggak ada UKM yang memang bikin produk-produk olahan lokal sambal. Lu tau nggak belajar gamelan Puspo Budoyo? Jadi saya ajak nih Pak. Ini mereka gini, oh ini ya udah deh. Anda tahu nggak bir peletok gitu ya? Itu very herbal, Indonesian herbal. Bir itu not only your beer, we also Indonesian have our own beer, tapi it's very giving you benefit for your health gitu. Karena kan jadi jahe Pak, bir peletok itu. Jadi they're happy gitu ya. Oh ada gitu kan yang kayak gitu ya. Kita berikan ketika exchange student. Dan menariknya Pak, kalau mereka baru datang ke sini sekarang, tahun ini tahun semenjak pandemi. Tapi kalau di kita even dari tahun 2019 waktu saat kita pandemi 2020, alhamdulillah kita tetap ngirim sih Pak, cuman jumlahnya memang nggak banyak. Jadi saya juga heran juga ya karena masih percaya bahwa saya izinin nih, karena kan harusnya saya yang saya nggak mau dulu ke luar negeri. Ini mereka tetap nih Pak ngasih izin kemarin ke berangkat ke Eropa. Ya alhamdulillah sih aman ya semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ini karena partner-partner semua ini membuat mereka mudah ke berbagai macam perusahaan. Jadi global company. Jadi pas semester 3 mereka ke Coca-Cola di Indonesia. Begitu semester 6 mereka cari Coca-Cola di Hamburg. Mereka ke Mercedes yang ada di di Bogor gitu ya, Warna Herang. Tapi begitu ke semester 6 mereka beneran ke Munich gitu ya. Nah itu yang membuat they are very happy ketika di SGU karena memberikan opportunity-nya tuh dari awal gitu. Jadi untuk mencapai global career mereka udah dikenalin gitu, udah tahu dari awal gitu Pak. Maksudnya at least itu what they feel gitu ya, dari yang jumlahnya nggak banyak gitu. Dan alhamdulillah karena jumlahnya nggak banyak, kita gampang lah Pak memanage kan gitu ya. Biasanya juga enak ngajarnya. Saya kalau ditanya Pak, senang ngajar yang kelas banyak kalau sedikit, ya senang agak sedikit lah ya Pak. Nah terus mereka karena minta maaf Pak, mereka merasa sebenarnya sama kalau dari jumlah mungkin ya sudah invest lumayan besar. Jadi kesadaran belajarnya itu cukup tinggi. Jadi maksudnya mereka nggak merugi nih Pak. Jadi kalau setiap session, kalau minta maaf nih dosennya nggak prepare, dia bisa ngadu ke dekannya.
atau ke kaprodi yang tuh saya pernah soalnya kedatangan gini, benar itu sharing my idea, why you hiring misalnya lecture with a very old fashion, jadi suatu saat dia dapat PhD yang agak outdated, terus cara ngajarnya kurang gitu. Tapi dia sopan datangnya bukan ke mereka, ke dosennya, jadi datangnya ke saya sebagai kaprodi gitu. Do you have any specific reason? Untung dia nanyanya jam 5:30 nggak ada orang gitu, saya juga gini ya, dan seterusnya kan pasti susah juga ya Pak. Nah tapi in other hand kita dapat input, kita kasih tahu kan dosennya secara bisa Pak, ini apa? Ya Bu, habis gini. Nah tapi enak kan, jadi kita juga try to keep, tapi tidak menutup kemungkinan nih Pak, kalau dosennya juga minta maaf banyak excuse dan tidak bisa adaptif, ya kita juga sampaikan. Karena kan agak sulit ya Pak, maksudnya karena mereka merasa investnya juga besar, dia pengen mendapatkan sesuatu yang baik. Nah jadi terbuka juga Pak kita sama dosennya. Paling saya kasih dekannya, dosen itu deh dekannya gitu, karena servicesnya kan dari mulai in proses sampai out. Nah jadi itu yang kami jaga betul agar mereka merasa ekspektasinya sesuai dengan harapan. Sekali lagi sih karena kecil Pak Tri, Pak apa namanya Ustaz Mustafa, jadi bukan karena kami keren, kami bagus, enggak sih, karena kecil sih jadi gampang gitu mengelolanya gitu. Kita nggak hasilnya besar. Insya Allah. Jadi karena kalau banyak juga mungkin kita nggak secanggih Awil dan mampu menghandle ribuan. Ini contoh beberapa magang kerja yang di Jerman maupun di dalam negeri, tapi utamanya ketika kami lakukan survei Pak, maksudnya why you choose IGU, karena mereka memberikan kesempatan untuk itu tadi Pak, dapetin global opportunity keluar gitu ya, keluar secara global lah ya, karena ke Eropa maupun ke Swiss dan partner-partner kami. Nah di tengah pandemi kita nggak kesulitan karena profesornya jadi lebih punya waktu banyak ya Pak. Yang tadinya nih Pak kalau lagi skripsi, tesis, defense itu sidang skripsi kan profesornya datang nih secara fisik ke SDU. Biasanya yang datang tuh sekali periode per fakultas tuh cuma 2, 3. Jadi kami ada 3 fakultas ya, total 8 atau 9. Begitu pandemi Pak, itu profesor 40 turun semua gitu. Waduh, stres kan anak kayak gini. Wah, we thought it's only 9, miss, but finally it's 40. Jadi maksudnya gini, aduh, kita juga deg-degan karena khawatirnya nggak meet expectation. Tapi alhamdulillah pas online pandemi kemarin jadi lebih engage. Jadi kita duduk bareng sama mahasiswa-mahasiswa Eropanya lebih mudah, karena itu tadi ya, kita nggak, ya paling time difference ya, karena ya kalau dengan Eropa kita harus bikin kelasnya di jam 3 di sore gitu, yang paginya kelas lokal, tapi yang sorenya yang kelas internasional itu quite easy. Nah ini juga berbagai macam activity seminar, competition, as usual. Nah ini yang mereka senengin gitu ya, selalu exchange dan internship ini, karena ini sudah tahun ke-20. Jadi selalu si ambassador dari Swiss, dari Jerman selalu melepas Pak, kita punya virtual event yang namanya SDU Goes to Europe gitu. Jadi selalu dilepas oleh Pak duta besarnya gitu, hadir melepas gitu, karena jumlahnya kan lumayan ya, 100 setiap ke Eropa udah kayak TKI, tapi ini TKI yang educated karena kan maksudnya penempatannya jelas, isinya jelas, karena parentsnya demanding banget Pak. Tahu lah ya parentsnya, kalau kita nggak beres aja, dia bisa nunjuk tuh Pak gitu ya. Saya pernah didatengin orang tua yang kebetulan anggota DPR dan wartawan. Ibu ini pendidikan, gara-gara cuma masa kecil Pak. Dia telat submit tesis 5 menit, terus kita nggak terima. Terus mereka komplain, what kind of education that you deliver Ibu? Tell me, you are the educator, but how come you couldn't accept? Saya bilang, Pak kan sudah dalam 4 tahun bersama SDU. You know exactly our values of the discipline. Time, punctuality is a part of our blood. Kenapa Bapak di ujung malah komplain? Ya, what is that? Silwanya tuh anaknya diam aja, masa dia bawa ya sih kan sana gue gitu ya, jadi dia nggak bisa ngomong gitu ya. Terus udah selesai anaknya yang ngomong, bapak saya marah-marah lagi kan emang salah. Jadi kadang-kadang mereka bikin celah tuh karena ngejilidnya tuh Pak, pas minute. Jadi begitu dia ngasih ke SGU, wah. Tapi sekarang kan semuanya sudah online, itu waktu masih belum online, you don't have any excuse for submitting late unless
you just did it last minute juga. Kita kalau lo ngerjain last minute ya pasti lo nggak bisa submit dong gitu kan. Jadi iya kayak gitulah yang maksudnya jadi budaya-budaya yang seru lah kita jalanin juga. Ini student exchange yang mereka senang banget di bagian ini Pak karena bisa punya kesempatan gitu ya, apalagi kita deal dengan Gen Z sekarang yang dia sangat ini ya Pak, sangat dynamic. Dia pengen tahu banyak gitu, mager, malas gerak tapi pengen cuan gitu ya. Tapi itu tadi kan kita pengen tetap mengarahkan bahwa you have to contribute dengan value ketimuran gitu ya, karena kita kan tetap orang timur, kita punya orang tua, punya budaya, punya keinginan dan seterusnya ya, nggak bisa akhirnya minta maaf ateis dan seterusnya kan begitu. Jadi kita tetap mengarahkan mereka supaya tetap menyandang ketimuran. Nah, partnership kita juga terus berkembang Pak. Ini sebenarnya salah satu partner reputable university di Jerman yang walaupun pandemi, jadi keren juga sekarang ya Pak, pandemi cuma foto-foto gitu MOU-nya, tapi jadi lebih agile. Kalau dulu susah datangin profesor, sekarang walaupun pandemi lebih gampang gitu dari MOU. Nah ini beberapa mitra beribu kita yang di Eropa, di Jerman, di Amerika yang go through ke berbagai macam negara gitu. Ini juga yang lulusan di Jerman ke local multinational company mewakili lulusan kita. Tahun ini kita kebetulan ada program internasional membawa calon-calon mahasiswa kita ke salah satu partner nggak di Eropa tapi di South Korea, namanya Southbridge atau Southbridge Business School. Jadi kita akan membawa mereka mengikuti program yang namanya Youth Leadership Program. Mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh siswa-siswa dari Alhamdulillah yang mungkin punya alternatif untuk rencana sekolah di SDU. Jadi those yang teknisnya semua siswa atau mahasiswa yang berencana melanjutkan studi ke SDU di tahun 2023 kan biasanya anak-anak dan parents sudah mulai ya Pak biasanya planning gitu. Nah kalau mereka memilih di SDU gitu ya, nah insya Allah mereka akan sebelum mereka masuk SDU insya Allah bulan Agustus 2023 ya, so we going to bring them to partner university ke South Korea. Mungkin kalau Bapak juga bisa pakai undang untuk jauh ke sana 5 hari lah, 3 hari 5 malam untuk melakukan eksplorasi ke partner kami yang ada di South Korea, dan itu menikmati sedikit yang lagi diminati anak-anak Gen Z gitu ya. Karena mereka senang banget kan dengan berbagai macam informasi dan inovasi yang dilakukan oleh negara di sana gitu. Jadi itu akan kita lakukan di bulan Desember. Metro TV akan ikut bersama kita, kemudian kedutaan Korean Tourism Organization juga akan mensupport kita. Selain mereka bisa belajar budaya Korea, mereka juga bisa menikmati berbagai macam exposure heritage dari Korea. Tapi the most important thing, mereka punya bayangan bagaimana kalau mereka ingin melakukan action program dengan partner kami di Korea. Jadi ada pilihan gitu, nggak harus ke Eropa loh, nggak harus ke Jerman, nggak harus ke Swiss, tapi yang deket sedikit gitu ya, di situ di Korea juga ada loh. Kayak kita bawa mereka ke sana sebelum mereka kuliah Pak. Jadi they don't have to pay additional karena itu di MD bukan di kuliah. So once register nih kayak sayangnya bukan di batch-nya Dava gitu. Jadi besok nih ada Dava lain dari Alwildan, nah dia udah pasti akan pergi sebelum mereka masuk, setelah mereka register ya, karena mereka kan secara official mulainya kuliahnya Agustus 2023. Nah tapi kan mereka misalnya, oh saya tertarik, saya ikut tes pas terusnya, nah bulan Desember atau awal Januari bersama kita melakukan eksplorasi pendidikan dalam tema Youth Leadership Program. Nah insya Allah kalau ini mudah-mudahan bisa mendapat ya Bapak juga Itu sampai bersemester ya? Nah insya Allah itu nggak berhubungan dengan jadwal yang ada di berdasarkan sekolah pada umumnya. Biasanya kan Bapak libur di Desember ya. Nah jadi kita perginya di Desember 2020 pas Bapak selesai ya. Jadi itu saja Pak yang juga bisa kami sharingkan. Yang lebih kami harapkan adalah itu tadi Pak, kolaborasi di joint research,
join learning class gitu, kamu juga bisa teacher tadi ya guest teacher gitu beberapa gitu, dan membuat modul bersama untuk kepentingan di lab kegiatan bapak gitu, lab biologi, lab IT, lab programming. Bahkan kami juga ingin mengundang, kita punya ada rencana di Bali melakukan entrepreneurial expo. Jadi saya yakin ada mata pelajaran kewirausahaan dan bapak, so we going to invite ahli dan juga untuk bisa mendisplay hasil-hasil konsep-konsep bisnis atau produk yang dikelola baik oleh grup ya, biasanya itu kan grup gitu ya, grup siswa itu bisa memamerkan hasil karyanya itu dalam rencana inovasi dan entrepreneurial program. Karena kebetulan saya ini dapat grant nggak besar sih dibandingkan grant yang ada di fakultas. Kalau grant fakultas saya kan gila Amerikan gitu ya, saya bilang itu nggak gimana ngabisinnya tuh 1 miliar gitu, saya suka takut ya, takut kalau salah gitu. Saya bilang hati-hati loh, itu makin gede makin bertanggung jawabannya kan ngeri. Kalau kita kemarin cuma ya lumayan lah 300 juta gitu ya, tapi saya mau bikin expo sama Pak Yasman gitu. Dan mungkin kita bisa bilang juga sama anak-anak. Nah kalau ini itu Pak, minta maaf dulu agak kelamaan. Waduh, saya mau minta nama lagi, sama slide baru saya minta lagi. Terima kasih ya. Senang sekali mendengar inspirasi Indah yang keluar. Sangat luar biasa program-programnya gitu. Saya pikir banyak yang bisa kita kolaborasikan kepada awal dan kita semua tentunya apa yang disampaikan oleh SDU nampaknya yang kami butuhkan juga di sekolah ini. Banyak dari program semacam terkait kelas itu kita juga kadang-kadang juga kita ada beberapa juga kita undang di sini. Tapi kalau kampus belum. Belum ya. Ahlinya nih, karena kami butuh sekali nih. Jadi orang-orang ahli. Dia sudah bikin semacam itu Pak, menulis of the lecture sesuai dengan mata kuliah pelajaran Bapak. Jadi taruhlah ada 12 mata pelajaran wajib di masing-masing jurusan tadi ya taruhlah. Nanti Bapak tinggal milih, Bu, saya mau ini kayak belanja aja Pak, kayak di online, klik aja mau yang ini. As simple as that. Jadi nanti komunikasinya selalu Ilham. Jadi kami yang komunikasikan kepada Ilham. Jadi dekannya juga nih Pak kerja dari prodiginya. Siapa yang harus berangkat ke Wildan? Tapi saya rasa maksudnya saya nggak tahu apakah kita perlu melakukan semacam ini hanya seremonial kecil gitu dengan kita bikin semacam menu gitu atau kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting kan hatinya sudah connected ya Pak, gitu antara kita itu juga kami nggak masalah. Kadang-kadang kalau surat itu sih Pak lebih ke minta maaf sebagai sama-sama lembaga pendidikan formal, kadang-kadang berbagai macam dokumen itu diberikan untuk proses akreditasi. Tujuannya sebenarnya itu, jadi pas gini, Ibu dokumennya mana? Ini kan KUPPT, Kepala Pengelola Program Studi KPS. Jadi mereka kan yang akan tanya, jadi mereka suka ngeliat-ngeliat saya, bisa bikin dokumen ya ntar. Tapi kalau di kami di Direktorat Marketing Communication maupun rektorat kan lebih dari tingginya gitu. Kami lebih ini Pak cepetan nih Pak bisa berkontribusi gitu. Nah tapi itu menyusul ya Pak, misalnya kalau dokumen yang kita diperlukan karena aspek-aspek teknis admin itu kita menyusul nggak apa-apa, yang penting Bapak kira-kira misalnya di kami kan minggu ke-1 di Bapak sudah minggu ke-5 sekarang sudah ke-6. Nah maksud saya kan total sampai ini September ya awal ya, jadi maksudnya supaya masih bisa menyelipkan di sisa minggu yang ada sebelum semester berakhir gitu Pak. Saya takutnya kan kalau nunggu sampai ada gini-gini susah maksudnya, jadi nanti ya kan bisa berkomunikasi dengan kami misalnya Pak, jadi mau kelas apa nih yang di sini, jadi Bapak tinggal klik sesuai kebutuhan, nanti Bapak juga milih saja.
yang penting kami siap karena mumpung masih di satu di kaminya nih Pak, kan ini masih bisa dikondisikan. Jadi begitu. Termasuk untuk pengembangan kurikulum misalnya gurunya tentu bukan kurikulum yang sedang berjalan karena sudah tapi kan kita biasanya kita kan bikin program untuk tahun depan diberikannya kan di 1 tahun sebelumnya. Jadi kita sudah bisa lakukan semacam PDD Pak dengan guru-guru bidang misalnya informasi bidang sosial misalnya nggak terlalu spesifik ya mungkin bidang sosial bisnis gitu ya, ekonomi lah misalnya. Bu, ini ada guru-guru ekonomi nih, duduk bareng yuk sama pasukannya Pak Yusman di Fakultas Bisnis dan kita brainstorming dulu aja Pak. Kadang-kadang kan guru kalau gini, aduh PR saya masih banyak itu, tapi kita brainstorming untuk pengembangan kurikulum misalnya. Outcome-nya apa? Ya paling tidak melakukan soft listing terhadap pengembangan kurikulum. Atau outcome-nya apa? Modul. Sesederhana itu nanti kami yang bisa menghubungi modulnya ya Pak, penerbit supaya di SBN kan yang bisa dipakai oleh kedua. Di kami sebagai pengakuan lagi jenjang jabatan akademik dosen itu salah satunya adalah membantu membuat modul. Nah, jadi untuk menjadi kepala guru besar itu kan wajib tuh Pak kami ini jadi kayak career academic sebenarnya bukan itu kan yang dicari gitu ya Pak, tapi kalau ada dosen yang sudah apa aja 10 tahun akademiknya apa asisten ahli pasti dipertanyakan tuh Pak gitu. So what you been doing gitu, jadi ngapain aja kok nggak naik-naik karena ada semacam pola gitu loh Pak, maksudnya bahwa dosen ini harus berkontribusi gitu dalam tridharma. Karena orang-orang yang biasanya agak tersendat itunya biasanya dokumentasi tridharmanya sih Pak yang ini lumayan kan ya, tapi semuanya kan sekarang sudah online. Jadi kita dosen juga harus, apalagi kita tersertified Pak. Setiap semester tuh Pak, pengakuan itu wajib kita upload. Jadi kayak kalau lagi ngasih presentasi di berapa gitu ngajar, pasti dia ngajar-ngajarin orang mana maafnya karena surat karena itu dokumen yang dibutuhkan gitu jenjang akademik dosen ini jadi dosen dikerjain juga Pak ya itunya bukan debt collector ya sama iya, dan itu terpantaunya nasional Pak, jadi bukan oleh universitas gitu, jadi terpantaunya gitu. Ini kok seorang misalnya mau nih kenapa nggak naik padahal Pak he is actually the second person yang karya ilmiahnya tuh diakui sampai level internasional. Jadi ada lembaga indeks internasional namanya Scopus. Ini hak indeksnya beliau ini kedua tertinggi di SBY. Jadi indeksnya itu yang pertama tuh dari karya Life Sciences. Ya kerjanya meneliti terus ya Pak. Kalau saya nomor pincet aja deh. Jadi dia itu Pak hasil karyanya itu masuk ke dalam lembaga indeks internasional. Dan yang membaca karyanya beliau nih adalah orang-orang dari luar negeri gitu loh Pak, dari mana menjadi rujukan. Jadi dia baca terus diambil nih sebagai rujukan yang sitasi-sitasi itu loh Pak. Itu yang membuat indeks level beliau tinggi. Jadi saya suka minder sih kalau sama yang kelas saya sama ini. Saya udah 2 tahun indeksnya 3 aja makanya udah stres gitu. Jadi gitu Pak. Sinta sudah lewat ya. Sinta, maksudnya Sinta ya? Iya. Ya, jadi Sinta kan nasional Pak. Iya. Nah, Sinta nasional. Jadi Sinta satu sudah. Itu secara kami punya jurnal masih Sinta 4 dan 3. Jadi kami di Fakultas Bisnis di bawah IFS tuh LPPM itu kan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengabdian, dia mengeluarkan majalah ilmiah namanya jurnal. Itu sudah terindeks Sinta untuk yang jurusan food tech, technological sciences itu Sinta 3, yang di social science Sinta 4. Sedang mengajukan ke Sinta 2 sebenarnya. Jadi yang paling tinggi yang tadi Bapak bilang Sinta 1 itu setara dengan Jadi maksudnya Pak Nadiem tuh bahwa yang kalian jangan fokus doang gitu kan, fokus kan miliknya internasional. Sinta kan juga sudah bagus gitu. Jadi ya
ini sih tergantung si apa namanya kebijakan ya, pembuat kebijakan. Kalau kita cuma kita diakuin ya senang banget kan gitu, tapi sampai sekarang sih peraturannya masih Scopus atau Board of Science ya yang cuman kan kalau Scopus dan Board of Science kan juga masuk ke dalam sistemnya Sinta. Semua dosen di Indonesia kan masuk ke dalam sistemnya Sinta. Tapi memang dosen-dosen di SKU kan biasanya writingnya in English. Kemudian jadi mereka memang kayaknya sebagian besar lah itu ngincernya yang Scopus Pak. Jadi ngincernya itu menulis di jurnal-jurnal yang terkendali. Iya makanya. susah berubah. Tapi Bapak you have to collaborate ya Pak. Insya Allah. Jadi memang lebih ke sana Pak, lebih ke ngincernya ke Scopus. Nah Pak, jadi kayak writing skill guru tuh Pak nanti, maksudnya kalau Bapak ada di riset kita bagaimana misalnya teman-teman yang selevel Scopus apa high-indexnya tinggi itu juga memberikan encouragement gitu Pak. Jadi encouragement kan lebih ke motivasi gitu supaya nulis itu kan mudah, maksudnya ke Tapi maksud saya guru-guru di sini apakah juga di sini itu masih pengalaman sebatas penelitian tindakan kelas. Itu sebenarnya di PTK itu sudah bisa kita labelisasi. Cuma memang kita belum ada lembaga yang menaungi itu gitu ya. Banyak dari teman-teman yang memang afiliasi kepada mereka melanjutkan begitu ya ke perguruan tinggi gitu ya, Pak S2 atau S3, sehingga tertampunglah mereka di sana gitu. Padahal objeknya itu alumni, kalau saya lihat itu banyak gitu. Jadi sayang gitu kalau kita tidak naungi. Makanya nampaknya tahun ini kita akan coba itu gitu. Kita akan coba itu meskipun skala sekolah ya. Sekali buat sekolah ya. Justru memang kayak semacam program magister kami gitu ya, baik yang di engineering IT maupun yang di bisnis, mereka kan mahasiswanya dari perusahaan-perusahaan karena mereka orang kerja. Kemudian mereka lanjut master, mungkin guru-guru alumni juga begitu, lanjut master. Memang pada saat kuliah ada mata kuliahnya, jadi pada saat tesis mereka objeknya pasti kembali ke perusahaannya. Seperti Bapak, objeknya kembali ke alumni gitu kan. Nah, kalau di kami master itu wajib publikasi. Gitu. Karena dikti mewajibkan edarannya S2 wajib. Untuk Sinta berapa Pak standar? Kita tidak mewajibkan standarnya. Yang ini sudah submit saja ya. Harus diterima. LOE lah yang muncul ya. Iya, harus diterima. Tetap harus diterima. Karena biasanya terkait dengan ijazah gitu kan. Karena kalau nggak ada acceptance-nya, maka ijazah belum boleh keluar. Gitu ditahan dulu. Tapi kami memang tidak terlalu memberatkan ke yang mana gitu. Tapi karena kita perkuliahannya bahasa Inggris ya semua karya ilmiahnya harus bahasa Inggris. Sehingga lebih mudah sih Pak itu disubmit. Disubmit ke berbagai international journal. Kita sih kelebihannya itu aja sih Pak sebenarnya. Semuanya udah berbahasa Inggris, jadi lebih mudah untuk masuk ke line-line yang internasional gitu. Sementara jadi yang kadang-kadang ini sebenarnya sih biasa aja gitu. Begini sama tuh kemarin mahasiswanya jadi best presenter international tourism apalah gitu. Buat kami ya iyalah biasanya ngomong bahasa Inggris ya. Sama seperti misalnya siswa-siswa audio dan selain berbahasa Inggris juga menguasai atau pasti bahasa Arab ya, karena memang kan ada pilihan dan jadi itu menjadi sesuatu yang biasa di sini, tapi luar biasa buat kami kan. Waduh, subhanallah ini luar biasa nih lafalnya, ininya seterusnya kan gitu Pak. Jadi ada tetap kelebihannya, tetapi kadang-kadang terus terang kita juga suka khawatir ketika mereka sulit menerjemahkan secara formal ke bahasa Indonesia. Jadi karena kalau ikut kompetisi debat bahasa Indonesia kalah Pak SEU. Tapi bukan karena sok, enggak, tapi dia lambat gitu begitu respons ke bahasa Indonesia itu agak mikir dulu ya gitu. Gitu kan. Tapi kalau ikut competition yang internasional ya gampang beradaptasi karena memang day to day-nya kan gitu, buku-bukunya kan juga pakainya soalnya referensinya. Dan kayaknya Al-Wildun murid-muridnya juga akan kesulitan. Karena kan saya lihat juga bahasa Arab, Inggris. Kalau debat bahasa Indonesia juga mungkin kesulitan. Karena terminologinya kan kita terjunkan dengan anak DI Bu, yang bahasa Indonesia.
programnya? DAFA itu kalau nggak salah AI ya. AE, Oh, Amerika Eropa. Amerika Eropa, makanya di Eropa. Saya udah masuk ke jalur itu. Iya, karena papanya memang internasional sama Jerman sih Pak. Oh, gitu ya. Pernah ketemu Pak. Iya. Nah, mungkin itu Pak, tadi yang maksudnya kalau memang membutuhkan publikasi, karena kebetulan kami punya 2 jurnal yang kami kelola dan sudah Sinta, so is welcome gitu. Karena kami kan nggak boleh dalam pengelolaan jurnal ilmiah Sinta itu kan nggak boleh menampung internal Pak, justru nggak boleh gitu, karena itu kan jadi konflik interest. Iya. Kami harus menampung yang di luar SGU. Ya kalaupun ada SGU paling slotnya 1. Nah, karena kebetulan saya sama Pak Yusman pengelola jurnal yang bersinta 4 itu sudah lumayan lama, 7 tahunan gitu, untuk bisa naik ke Sinta 2. Jadi kita juga welcome Pak, kalau misalnya ada karena kan itu syarat ya kadang-kadang ini, wah ini syaratnya harus publikasi kemana ya? Nah kebetulan kami punya, jadi Bapak bisa kirimkan ke kami juga apa namanya publikasi yang bersifat sains maupun non sains. Itu juga. Sama. Dan kalau ada juga yang bisa guru-guru mau melanjutkan studi ke S2 misalnya ada gitu, karena rata-rata sih pasti alhamdulillah sudah S2 ke atas semua. Nah, di bidang MIT maupun di bidang bisnis insya Allah pasti udah bisa memberikan beasiswa buat guru yang masih ingin melanjutkan. Kadang-kadang sudah S2 tapi ingin lintas gitu ya, kadang-kadang ada juga karena saya punya orang yang itu dokter, belum tuh dokter HR, dokter SDM, dokter law gitu. Pak nggak bosan-bosan Pak gitu, sampai multi apa namanya disiplin gitu ya. Beliau engineer tapi juga belajar ke HR-an karena 20 tahun di Mercedes-Benz gitu ya, tapi dia belajar SDM gitu, juga belajar law. Bayangin Pak, seorang engineer, jadi saya bingung gitu. Nah jadi Bapak mau yang mana? Nah, belajar terus, ulang life learning kan? Cuma unik banget gitu. Ya saya kadang-kadang jadi mungkin bisa itu juga Pak, nanti secara teknis mungkin yang mana yang bisa didahulukan. SGU ada S2-nya. Ada Pak. Nih, 2 Pak Dekan ini yang mengelola S2 jalur reguler. Pak, reguler itu artinya yang misalnya pesertanya tuh publik dari mana ataupun jalur korporasi. Jadi contohnya ini sudah tahun 5 mungkin yang IT tahun ke-6. Kami punya grup korporat dari Astra, grupnya Astra, dari United Tractors. Ini Pak, kelasnya tuh Pak variasi. Silakan Pak. Ya, jadi kan di master kami itu ada 3 program studi Pak. Punya Pak Yusman, manajemen bisnisnya. Kemudian di saya Fakultas Teknik dan IT itu ada 2. Satunya informatika IT yang ke arah cyber security. Kemudian ada data science, tentunya data science cyber security. Kemudian ada data science business informatics sama digital innovation. Kalau digital innovation lebih ke arah research base. Jadi ada juga master IT kami yang ke arah research. Jadi mata kuliahnya ada sedikit, tapi lebih banyak yang tadi ya research, kemudian nulis artikel ilmiah. Kalau yang lain hanya wajib 1, kalau yang ini 2 atau 3 untuk bisa lulus digital innovation namanya. Dan itu biasanya kenapa kita ada digital innovation, karena ada kebutuhan dari corporate. Jadi corporate, wah ada problem. Jadi kalau mahasiswa kuliah itu biasanya kan ada yang biaya sendiri karena mau meningkatkan, ada juga yang biaya yang corporate. Dan mereka ingin problem solve yang ada di corporate-nya, yang ada di perusahaannya, yang di mass streaming gitu. Jadi itu program master kita. Program untuk kita nih di bidang pendidikan cocoknya kemana? Kalau program pendidikan itu memang kita nggak ada MPD itu magister pendidikan nggak ada. Engineering maksudnya dan sebagai banking dan seterusnya. Nah, tapi pemerintah sekarang sudah memberikan kemudahan bahwa semua praktisi itu mempunyai kesempatan untuk kembali ke kampus dengan catatan mereka harus ikut pedagogiknya, karena kan kami maksudnya orang-orang seperti kami kan kurang paham pedagogik ya Pak, karena kan kami industrial base, maksudnya berdasarkan pengalaman di lapangan. Nah, mereka ada yang namanya tes TKDA wajib gitu ya, harus tes. Kemudian ada dulu namanya applied approach gitu ya, jadi kayak belajar
ada sekian jam yang harus kami tempuh untuk memahami pedagogi itu Pak. Jadi kayak kalau dulu kan kita bikin misalnya kan kita bukan pendidik, kalau bikin soalnya itu nggak bisa dijawab anak-anak kayaknya kita seneng gitu. Padahal itu pedagogi yang salah gitu ya. Misalnya kalau anak-anak nggak paham gitu tentang soal ujian kita atau soal ulangan yang kita kasih, itu salah gitu. Karena kayak konten pembelajaran kita nggak diserap dengan sangat baik gitu oleh mereka gitu kan. Jadi jangan-jangan kita ngajarinnya apa, yang ditanya apa, itu di pedagogi nggak baik. Jadi walaupun kami kebanyakan ya, hampir 95% kita bukan maksudnya bukan di latar belakang sarjana pendidikan, tapi mungkin 100% mas. Ada yang sarjana pendidikan. Iya, jadi kita semua nih Pak di SBU sebenarnya awalnya berkarir di industri, awalnya gitu, tapi karena terpanggil gitu mengenangi transforming knowledge gitu dan seterusnya, sehingga itu dijadikan opsi karir gitu. Ini bankers Pak beliau ini juga engineers gitu ya. Nah, tetapi itu yang membuat akhirnya mahasiswa juga jadi rich gitu karena mereka diajar oleh seorang praktisi gitu yang mengetahui betul apa yang diinginkan oleh industri gitu ketika mereka nanti graduate atau lulus. Nah, sehingga begitu bikin kurikulum tuh yang kita sebut sebagai RPS rencana pembelajaran semester itu outcome dan kompetensinya itu di breakdown very detail ya Pak. Jadi maksudnya ini kognitifnya apa, psikomotoriknya apa, itu harus dituangkan sedetail itu gitu. Jadi itu sih Pak yang maksudnya memberikan peluang bahwa menjadi pendidik itu nggak selalu harus berlatar belakang sarjana pendidikan gitu. Jadi boleh juga sih Pak, maksudnya ini tidak bermaksud apa namanya mengarahkan ini harus. Jadi misalnya memang kompetensinya di bidang sosial gitu misalnya, ya mungkin bisa ngambil manajemen gitu. Tapi kalau memang misalnya dosen bapak, guru bapak memang diarahkan dan memang kompetensi mereka kuat di science gitu ya atau di engineering ya, berarti kalau nggak MIT, MMA gitu Pak. Itu kan ya Pak? Ya, ada manajemen teknologi itu di teknik mesin dan juga ada bisnis informatika yang memang semacam menggabungkan antara porsi manajemennya aja, tapi di sebuah bidang, ya, di sebuah bidang teknologi atau teknik dan juga bidang informatika. Kalau beliau pure di manajemennya, walaupun mungkin ada ilmu digitalnya, gitu ya. Tapi ada juga yang memang kalau mau lebih ke high technology gitu ya, misalnya itu ada juga S2 yang mekatronika, jadi beneran hands on di mekatronik gitu kan, atau cyber security, jadi beneran hands on di keamanan komputer gitu. Nah, jadi kalau S2 kan kita kadang kan beda ya dengan S1. Kalau S1 kan banyak sekali itu hands on-nya gitu ya. Sedangkan S2 kan sudah lebih major, sudah harus bisa menggabungkan beberapa ilmu gitu ya, beberapa cross bidang. Nah, itu ada beberapa pilihan yang lebih mendalam atau pilihan yang di-enrich dengan manajemennya gitu ya, di-enrich dengan manajemen dari teknologi itu ataupun dari informatika itu gitu, teknik informatika. Nah, yang corporate tadi kita memang bekerja sama dengan beberapa korporasi itu kelas khusus biasanya Pak. Jadi kelas khusus itu biasanya ada minimalnya itu 20 ya nggak salah 20 mahasiswa, itu kita bisa deliver khusus untuk corporate itu. Jadi di luar yang kelas reguler. Kalau kelas reguler kan biasanya kita di hari Sabtu. Itu kalau magister itu kita biasanya di hari Sabtu. Sedangkan kalau kelas khusus tergantung permintaan dari corporate gitu. Misalnya hari malam hari gitu, biasanya 2 hari di hari malam, atau ada juga yang waktu itu minta di hari Sabtu gitu. Itu ada. Nah, itu ada minimalnya 20. Nah, itu mungkin kalau untuk ada enrichment dari guru bisa tidak harus dari Alwiden aja Bu, bisa dikombinasikan gitu kan. Oh, maksudnya peserta dari untuk mendukung enrichment dari guru, karena saya lihat itu sekarang itu guru SMP SMA itu udah master, bahkan guru anak saya yang SD pun juga ada yang
master gitu kan. Iya, pendirinya bahkan sudah lulus master bahkan gitu. Tadi pendirinya juga udah karena memang levelingnya lama-lama kesana, apalagi udah ada di bank gitu kan. Itu kan tinggal dipoles-poles dikit udah banyak dokter lah. So that's why we need the enrichment atau certification. Iya. That's right. Iya, jadi sesuai kebutuhan kalau misalnya kita misalnya lebih penguatan ke bidang IT-nya gitu, misalnya kayak tadi security of cyber, karena ini kan menjadi fenomena buat kami semuanya sudah berbasis digital, data sudah berbasis, ini kan perlu pengamanan, security, ini dibutuhkan oleh semua institusi gitu. Nah, boleh nggak penguatan apa ada enrichment khusus bidang IT? Nah, so kita bisa tailor sesuai kebutuhan Bapak untuk dulu untuk pemahaman bidang IT tadi. Karena kan secara formal educationnya sudah aman gitu ya, maksudnya kita mau udah banyak yang S2 S3 Bu, ya mungkin lebih ke applied kompetensinya nih Pak. Nah, karena kebetulan kan di kami tuh punya special tadi ya cyber security yang memang diakui dan memang dipakai lah oleh beberapa institusi gitu, sehingga sayang juga kalau maksudnya kita nggak berikan atau nggak kontribusikan itu ke teman-teman guru gitu yang memang membutuhkan uplifting atau enrichment. Jadi bisa juga gitu sih Pak. Sedikit kalau keluar dari yang ada, maksudnya saya mau tanya untuk ini kan tadi beberapa program itu saya langsung connect ke beberapa edukasi atau lembaga. Ya. Tentunya kalau saya melihat dari yang ada ini, barangkali apakah ada CSR untuk sekolah-sekolah yang notabene barangkali tidak sekelas Aruna, dan barangkali kan biasanya kalau melihat ada ya ada research ataupun apa yang kegiatan segala macam. Ada. Jadi misalnya contohnya kami setiap dosen itu punya diberikan allotment, baik yang tidak dikompetisikan maupun dikompetisikan. Dikompetisikan, tidak dikompetisikan itu artinya gini Pak. Setiap dosen itu memang sudah ada jatahnya untuk melakukan pengembangan social services, community services, baik ke sekolah maupun ke komunitas, bahkan ke sekolah juga sih Pak. Saya sudah melakukan. Itu mereka mulai berkolaborasi. Misalnya Bapak juga, saya juga lagi ngembangin CSR nih Bu, ke mana gitu. Kita join Bu, mau jadi itu juga bisa Pak. Atau ke misalnya itu tadi kita paling sering nih misalnya ke UMKM. Jadi UMKM itu sekarang membutuhkan bantuan untuk di hilirnya, karena hilirnya itu lebih ke pemasaran kan. Bagaimana distribusi mereka bisa cepat. Sampai kemarin timnya Pak Maulas bergabung sama timnya Pak Yusman itu membantu timnya atau UMKM-nya Pak Arif di Tangerang, di Kota Tangerang, untuk sampai mendapatkan certified halal dan bahkan ekspor ke Busan maupun ke Dubai. Jadi membantu itu Pak. Kebetulan ada nilai ada grantnya gitu, baik grant pemerintah maupun grant dari SBY. Nah, grantnya itu yang kita kan grant itu harus dikembalikan tuh Pak, karena kan itu di audit oleh BPK ya, jadi harus totally semua dikembalikan ke kegiatan. Jadi bagaimana men-speed up kompetensi mereka supaya pemasaran itu udah digital, supaya bisa ekspor. Contohnya gitu nih Pak. Tapi kalau Bapak bilang masuknya ke sekolah, kami juga suka sih, maksudnya membantu beberapa sekolah. Waktu itu pernah nih Bu Dewi di bawah Pak Yusman itu membantu memberikan sosialisasi terhadap bagaimana ini perilaku sih Pak. Jadi bagaimana semua siswa itu aware terhadap kasus harassment gitu. Jadi kami sampai membawa Komnas Anak memberikan sosialisasi, kalian harus melindungi loh diri kalian, karena itu kan banyak isu even di lembaga pendidikan, minta maaf itu terjadi harassment gitu ya. Jadi berbagai harassment ya, bullying dan seterusnya. Nah, teman-teman komunikasi itu membantu bagaimana melakukan sosialisasi itu ke SMA. Jadi ini penting, jadi literasi terkait dengan kayak gitu. Jadi kita sangat bisa. Bapak ada program terkait? Ya, karena saya sesama teman-teman lembaga
keunikan itu kan di mana-mana gitu. Iya, Itu iya. kadang-kadang juga Ada ketika diskusi konfirmasi, ataupun apa gitu. Hmm. Yang ini ya, ini ya. Hmm. Nah, ada informasi ini kan Iya, terus sebentar. betul, betul. Itu Pak bisa sangat bisa. Tinggal Bapak yang ini kalau sudah di list lumayan banyak ya ini Pak, yang bisa kita wah ini mendapatkan rezeki kita. Terima kasih Saya ya. memang harapannya tuh sampai makan siang. Oh, alhamdulillah. Karena diskusinya akan menarik gitu. Iya, iya, iya. Iya, jadi maksudnya kita sih harapannya juga saya bilang sama Ilham tadi, Ilham kita sudah punya paket kerjasama, sudah Bu. Nah, jadi ini sebelum makan siang Ilham sekarang bagiannya Ilham yang menyampaikan apa yang mungkin segera bisa kita realisasikan gitu ya ke Bapak ya. Jadi Ilham mungkin silakan. Iya, Silakan. terima kasih Bu Nila, Pak Maul dan Pak Teman. Terima kasih sekali lagi Pak Tri, Pak Ustadz, Pak Ustadz untuk kesempatan di pagi dan sampai siang hari ini sudah mendekati jam makan siang. Jadi seperti yang sudah disampaikan Bu Nila juga Bapak-Bapak bahwa akan ada beberapa hal yang memang menjadi kerjasama kita ke depannya yang memang kita berikan. Yang kita sampaikan jadi Pak, yang pertama itu adalah kalau tadi kan sempat di depan kita juga nunggu sekitar 2-3 menit, itu dimungkinkan untuk kita sedang ada kerjasama dengan media Indonesia Pak. Jadi salah satu partner SG adalah Metro Group, Metro TV, Media Indonesia dan lain-lain. Nah, salah satu bentuk kerjasamanya adalah kita akan memberikan kepada sekolah-sekolah partner kita berlangganan koran Media Indonesia selama 1 tahun ke depan Pak. Dan itu kita buatkan juga stand atau rak korannya. Dan kalau misalnya memungkinkan untuk yang sambil nunggu mungkin ada visitor atau apapun itu, karena kalau yang dilihat dari diskusi kita dengan Media Indonesia ternyata produksi cetak mereka tidak terlalu turun juga ternyata Pak. Ada segmen tertentu yang masih lebih prefer untuk buka koran untuk membaca gitu, daripada buka digital yang handphone makin lama makin kecil ya Pak. Nah itu akan kita juga akan kalau diterima, kalau berkenan kita berikan kepada dan juga Pak. Jadi mungkin as soon as possible akan kita taruh untuk bisa taruh di library-nya. Di library-nya juga atau di iya. newsstand, dan nanti koran berlangganan akan dikirim setiap hari selama 1 tahun ke depan. Nah tadi juga sempat disinggung oleh Bu Nila dan Pak Maula dan Pak Yasmin juga bahwa untuk kedepannya kalau misalnya memang memungkinkan untuk ada satu kelas yang memang dibutuhkan biar anak-anak kan fresh ya Pak. Karena beberapa guru yang saya tawarkan hal ini itu excited banget Pak, karena anak-anak kalau di kelas itu lihat guru yang sama gitu, walaupun pembelajarannya dari hari ke hari itu kan beda sebenarnya Pak subjeknya. Tapi kalau ada guru tamu atau dosen tamu kalau di kita itu mereka lebih fresh dan kalau sebenarnya ini problem dari kita dan sekolah, kita juga nggak mau ganggu jadwal sekolah sebenarnya Pak, karena kalau kita tujuannya adalah memberikan seminar atau workshop atau apapun itu, dan kasihan sekolah yang memang 1 tahun ke depan sudah punya jadwal yang sudah diatur gitu loh Pak. Biasanya saya tawarkan proposal workshop dan lain-lain. Ini bagus banget temanya loh Mas Ilham, cuman kita susah nih nyari waktunya gitu loh. Tapi that's why salah satu bentuk kita kerjasama adalah kita menyampaikan untuk program guest teacher tadi ya Bu. Untuk jadi kapanpun yang dibutuhkan tinggal info aja Mas Ilham, nanti guru fisika minggu depan itu akan ngajar materinya ini. Nanti aku akan carikan yang inline dengan ilmu fisika, karena 13 tadi program kita itu kalau kita sudah ada 12 subjek atau mata pelajaran di SMA itu hampir semua, bahkan ada yang musik juga itu di kita juga ada ternyata Pak gitu loh. Salah satu dosen kita walaupun nggak ngajar musik tapi di luar sana juga performer sebagai komposer, jadi memungkinkan gitu loh Pak. Jadi Kak, 1 minggu sebelumnya silakan infokan kepada kita. Terus kalau untuk parenting, karena kan memungkinkan juga untuk parent ini kita berikan baik kelas 10, 11 ataupun kelas 12 yang memang punya apapun temanya yang dirasa oleh sekolah itu dibutuhkan Pak. Karena kan kalau parenting itu tidak hanya satu tema saja, bisa juga
yang berkaitan dengan psikologi anak dan lain-lain itu juga beberapa kali kita hadirkan. Mungkin Pak Tri kemarin juga datang di gathering kita, salah satu pembicara kita kan juga psikolog remaja dan anak gitu Pak. Nah itu juga memungkinkan kalau di sini ada satu momen mungkin pas bagi rapor ya Bu ya, atau pas ada meeting orang tua, nah kita menggandeng SGU untuk program workshop orang tua atau seminar orang tua gitu. Oke, itu mungkin dulu. Baik, ya jadi kurang lebih itu yang bisa berbagai macam kolaborasi yang mungkin kita bisa segera agendakan ya Pak, karena insya Allah ini ini bisa memberikan tindakan ya. Insya Allah. Ini saya mau nambahkan, jadi selain yang guest teaching itu juga bisa misalnya khususnya kami yang di Faculty Engineering IT itu semacam expo gitu. Kita pernah deliver itu 2 jenis expo. Yang pertama adalah robotik, yang kedua adalah mobile apps IT jadinya. Jadi kalau robotik itu memang ada bahan-bahannya ya, ada ya bahan-bahannya yang harus dibeli. Kita sudah pernah bekerja sama dengan IPKBSD. Nah itu nggak tahu di sini ada robotik. Ada juga ya. Ekskul ya, maksudnya ekskul kan. Robotik sama startup. Startup, oh ya. Startup kita belum pernah bikin yang ekskulnya sih, cuman kita ya bisa bareng sama Bu Bila gitu. Kalau yang IT kita lebih ke arah mobile app, coding, programming, ada juga kan ekskulnya di sini kan. Nah, paling itu bisa kita enrich atau mungkin nanti bisa ngobrol dengan guru ekskulnya gitu ya. Biasanya pakai internal atau vendor? Kita vendor saja Pak. Dua-duanya. Iya. Karena kita belum ada guru khusus ya. Guru komputer nggak ada di sini. Komputer ada. Cuma nantinya untuk ini sendiri konsentrasi ke startup robotik belum ada. Nah kita pakai vendor yang lebih sistematis kan? Iya. Kalau vendor itu berarti mereka datang setiap minggu gitu. Iya, dijadwalkan. Di jadwal expo. Kalau jadwal expo itu biasanya kita sore Selasa. Sore Selasa. Ada jadwal expo, itu schedule-nya beda-beda. Robotik misalnya di kelas ini di hari ini. Biasanya bukan antara 1 sampai 2 kali. Segitu sih kita. Iya. Belum ditawarin sama Pak Maula. Udah bisa tuh kan kali. Pak Maula dulu sampai dia turun Pak Ben dia turun Ya emang kali kita nanti obrolan selanjutnya gitu ya, misalnya kebutuhannya apa gitu ya di sini. Jadi kalau di kami selain yang tadi guest teaching maupun workshop gitu ya, misalnya untuk guest teaching ada workshop. Kalau workshop kan sesekali gitu ya, workshop topik apa gitu kan sekali misalnya 1 jam 2 jam. Kalau ekskul kan lebih ke 50 minggu, 40 sampai minggu biasanya gitu kan. Jadi itu yang memang harus silatusnya atau pembelajarannya harus cukup clear gitu. Saya mungkin kalau boleh pasti atau ini kan belum pernah. Berarti di minggu berapa biasanya guru-guru punya waktu untuk sekedar misalnya yang tadi saya bilang di diskusi atau kita bilang grup diskusi lah. Jadi artinya taruhlah kalau minggu ke-6 ini 3 minggu ke-6 ini kan untuk melakukan review terhadap rencana pembelajaran di semester sekarang udah terlalu telat gitu, karena kan kita udah fix gitu kan dalam jalannya. Tapi kalau kita lakukan diskusi itu di semester ini buat yang tahun depan kan waktunya momennya tepat tuh Pak. Kayak misalnya nanti outcome-nya kita gini ya, kalau ini gini akhirnya misinya di yang week berapa ini begini gitu loh Pak misalnya. Tapi itu diskusinya bisa taruhlah dimulainya di semester sekarang gitu. Jadi kalaupun kita memulai sekarang dengan guru, bukan langsung serta-merta merubah apa yang sudah dilakukan gitu, tidak, tapi lebih kan menguatkan apa yang sudah buat next gitu loh Pak, buat yang tahun 2023 gitu nanti atau 2024. Tapi kan kalau boleh kita bisa mulai masuk sekarang gitu, artinya tinggal itu biasanya kita di minggu ke 15 ntar gitu ya, karena 15 tuh agak-agak kosong tuh gurunya, atau pas lagi unit tes, karena unit tes ada tuh guru bisa punya waktu. Nah kita datang kan kita sesederhana ini, baik kalau bapak bilang Bu bosan aku di sini tempat ibu ya, kita bisa aturin juga di tempat kita
Jadi forumnya ya seperti diskusi kita, tapi outcome-nya udah kita identify gitu Pak, udah kita siapin. Jadi maksudnya misalnya ujungnya tadi ya pengembangan modul. Jadi guru-guru selama ini udah punya seperti apa gitu modulnya, itu kayak lembar kerja siswa gitu ya Pak ya misalnya, tapi mau kita enrich ya, kita mau perkaya gitu dengan adanya misalnya bantuan dari kami gitu. Nah nanti kan oh selama ini begini Bu, ambil ini aja, tapi kita kurang nih Pak expertnya di sini, itu siapa nanti yang oh kami aja nanti bagian ini misalnya gitu Pak. Karena kan ini karena saya juga misalnya karena saya sosial gitu ya Pak, jadi perilaku konsumen itu kan berubah sekarang semenjak pandemi. Jadi perilaku konsumen untuk berbagai macam produk jasa, produk manufaktur dan seterusnya, begitu tuh dijadikan proyek Pak, tapi kan problemnya begitu dijadikan proyek kita harus nurunin juga kan, misalnya pertemuan minggu ke-1 ini kita introduksinya ini, minggu kedua ada film, minggu ketiga kita lakukan kunjungan ke sini supaya mereka dapat pahaman. Nuangin ke rencana pembelajaran itu kan butuh waktu dari semua guru maupun dosen. Nah, maksud saya kita bisa mendampingi itu untuk implementasi tahun depan. Karena kan bikin itu nggak pendek, bikin itu kan panjang gitu. Terus nanti outcome-nya kita bikin template seperti ini, misalnya gitu loh Pak. Nah itu pasti menarik banget. Akhirnya jadi satu modul, nah modul itu jadi buku pegangan buat siswa untuk mereka melakukan project based learning untuk mata pelajaran itu. Tapi kita bantu dampingi, misalnya gitu Pak. Nah itu harus satu lumayan tuh Pak. Itu relate sekali dengan program kita ya. Sebenarnya baru tahun ini baru kita mulai. Jadi itu kita akan buat program. Kita akan capai materi apa sih seperti apa. Iya betul. Ini kan itu butuh modul ya. Modul yang memang sebisa mungkin yang di-create oleh guru-guru kita. Iya betul. Nah, cuman kendala yang sekarang itu tadi butuh pendampingan dan bagaimana cara menyusunnya. Nah ini yang terkadang tidak. Ini kan agak kalau di level guru ya, kalau level guru ini kan mungkin beda dengan dosen. Kalau level guru ini lebih kepada konsentrasinya kepada teaching. Tapi ketika diminta untuk misalnya tadi BTK, penelitian jurnal, karena memang tidak begitu dituntut seperti dosen ya, jadi agak sedikit kurang gitu kan. Nah, jadi untuk meng-create buku modul ini juga butuh proses dan waktu. Kita juga harus berikan pemahaman kepada guru. Jadi kita dampingin tuh Pak. Masya Allah kalau bisa Pak bagus. Maula ini one of the best lecture level regional di LLDT Wilayah 4. Itu udah lama. Ya, tapi kan salah satu dosen terbaik level karena Bapak pernah dengar Kopertis kan, kayak perguruan tinggi swasta kan ada di bawah sekarang Kopertis bertransformasi menjadi LLDT gitu. Jadi DT wilayah 4. Nah, beliau adalah salah satu. Jadi beliau, kami punya 3 sih. Saya kandidat lewat. Saya kandidat doang. Nah, jadi susah kan? Iya, susah gitu. Nah, jadi maksud saya salah satu kewajiban moral obligation-nya para guest itu Pak adalah mereka berkontribusi gitu. Jadi nanti saya yang ngawal Pak gitu. Saya yang ngawal tuh saya belum nih gitu. Karena itu jadi outcome-nya university juga Pak. Jadi nggak tahu ya, ada namanya passion ya. Jadi passion untuk bisa berbagi lah intinya. Jadi senang juga kalau jadi bukunya gitu atau jadi modulnya. Jadi tanpa bermaksud melakukan apapun, karena sekali lagi supaya kontribusinya nyata aja sih, karena maksudnya energinya atau passionnya besar gitu, tinggal penyalurannya kan, penyaluran ke tempat-tempat. Nah apabila memang itu dibutuhkan, so I think why you have to postpone gitu ya, karena memang ini salah satu yang lebih banyak banget gitu. Sekarang masih muda jadi nggak udah nih Pak, habis ikut brand ini baru nafas sedikit, ini ada brand ini lagi nih, saya langsung ini kalau namanya Om Maula nih gitu. Jadi rektorat office kayak kami, wakil rektor 1 sama rektor gitu, ini stres juga kebanyakan grant kan gitu, karena pertanggung jawabannya kan luar biasa Pak. Jadi itu harus kita matchingkan dengan, di universitas ada yang namanya IKU Pak, Indeks Kinerja Utama. Indikator kinerja utama. Nah, jadi indikator kinerja utama
utama itu memang ditetapkan oleh Dikti yang harus dicapai oleh rektorat. Nah gimana caranya supaya kayak indikator-indikator itu matching sama berbagai macam brand yang beliau ini suka ini ya energinya nggak bisa habis gitu ya. Ini matchingin kayak kesini gitu, matchingin kan karena rektorat office yang harus melaporkan itu ke yayasan maupun ke apa namanya pemerintah gitu. Jadi karena di SDU sekali lagi Pak dengan rata-rata student 300 student lagi berarti sekitar ya 1000-an gitu ya maksimum S1 dan S2. Lecture kami itu sekitar ratusan kali Pak yang full ya, maksudnya yang 3 hari maupun ini kadang-kadang kurang Pak waktunya. Jadi gini, aduh ini kalau apa namanya, dan kebetulan banyak lecture kita yang memang dipercaya juga untuk struktural. Jadi bisa dibayangkan ya Pak, maksudnya misalnya saya jadi faculty membernya Pak Yosman di Master Business, punya kewajiban tridharma di prodinya beliau, tapi at the same time dia juga ada di struktural yang punya apa namanya indikator wajib dipenuhi kan, jadi 24 jam nggak cukup ya Pak. Aduh ini pusing, apalagi kalau jadi cloning aja ya. Jadi ketemu bapak tuh lebih pusing tenang. Kalau nggak gitu meeting ngomongnya Pak Yosan gitu sama Pak. Jangan tinggalnya di kampus juga ya. Dekat kampus, dekat kampus. Ya. Saya bilang harusnya sekarang memang kampus itu dikelola yang muda-muda Pak, yang dia nggak. Nah yang kayak saya nih yang sudah berumur itu yang harus ke masyarakat gitu ya, ke maksudnya menguatkan keahlian kita gitu ya Pak Yosman ya. Saya cari teman Pak. Jadi dipakai oleh apa pemerintah untuk sosialisasi sana sini. Nah yang di kampus tuh harusnya muda-muda kayak beliau. Aduh masih energinya, kalau kita ada sedikit di AC flu gitu ya Pak. Kalau beliau itu masih kuat. Jadi bisa tuh Pak, kalau waktu saya modul mungkin tidak dari Bapak bidang, kalau di sini senangnya banyakkan bidang sosial atau bidang sains atau sama 50-50? Bisa, tapi mayoritas memang sains. Sains. Memang sedikit. Kalau mungkin kalau yang sosial itu mungkin di entrepreneurial aja Pak, entrepreneurial and startup. Jadi nanti karena ini tahun ke 12 atau 13 kami bikin entrepreneurial festival. Jadi dari kemarin pandemi itu expo-nya jadi expo virtual. Jadi semua di expo-kan secara yang lebih baik gitu dari yang sudah ada saat ini di Alhamdulillah sudah kita dampingi untuk bisa dijadikan acuan untuk konferensi untuk murid gitu. Dan itu bisa kita ISBN kan Pak. Jadi itu apa namanya supaya bisa masuk ke dalam international directory ya, ini Pak Ustadz yang lebih paham pasti karena kerjain gitu. Jadi maksudnya bisa dalam mesin pencarian itu ketika kita di ISBN bisa masuk gitu Pak ke dalam recognition internasional. Jadi kan harus masuk international standard book series gitu ya supaya kita ISBN kan gitu. Kalau perlu nanti kita bikin 2 yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris terjemahan, jadi bisa dipakai yang teman-teman lokal maupun teman-teman yang internasional untuk skill. Dulu saya juga mengumpulkan poin kredit, membuat buku, Nggak wajib. Masuknya KPI. Kalau dia punya ini sendiri, worksheet sendiri, inisiatif gitu ya, masukkan dalam penilaian. Penilaian pribadi. Dari ayah ya. Penilaian pribadi, assessment. Ya. Kalau dari pemerintah yang sertifikasi dulu itu, apakah harus mengumpulkan nggak? Makanya tadi beda. Tapi mungkin perlahan Pak, maksudnya Karena lebih baik kita mulai duluan daripada nunggu pemerintah yang bikin gitu loh Pak. Jadi kan you are one step ahead Pak gitu loh. Maksudnya kita membedakan, tapi nanti kita bisa kasih itu tadi Pak, insentif kan. Ini kan azasnya apa namanya, siapa yang berkontribusi ya dia bisa mendapatkan reward, karena itu yang membedakan nanti gitu. Maksudnya dulu merasa oh yang penting mereka tuh dibimbing sih Pak, jangan maksudnya dia bisa ngerjain sendiri, itu yang kadang-kadang kan jadi berat nih gitu. Tapi kalau ada loh kelas pendampingannya and we are ready, kita nggak usah mulai banyak-banyak, let's say di 3 bidang atau 4 bidang saja kita awal Pak bersama.
maksudnya tuh kan Pak bisa gitu ya, ingat nggak tuh tanggal 30 kita ketemu awalnya gitu Iya. ya ngomongin quantum leap nih gitu ya begitu jadi kan gitu. Kalau perlu kita bikin semacam apa namanya appreciation day gitu ya, jadi nanti hasil kerjasama ini dengan segala respect, artinya saya yakin Alwildan juga punya program itu, tapi untuk mengencourage bahwa oh dikasih apresiasi juga loh sama partner kita gitu dari itu juga momentum gitu untuk mendapatkan whatever program secara apa namanya untuk bisa ada di SDU itu juga ke partner ini kami gitu misalnya siapa yang bisa kita bisa bicara apa yang maksudnya reward supaya ini sih sebenarnya untuk memotivasi ya Pak, jadi maksudnya kalau yang kelompok guru yang berhasil bikin modul itu misalnya akan ikut excursion mana gitu bersama SDU. Nggak tahu, udah tahu mau kemana ya. Jadi misalnya kita bisa encourage itu juga kan. Iya. Ini karena saya senang terus kan. Maksudnya dikit juga nggak sih? Kadang-kadang ada sekolah yang lokasinya jauh bingung. Jangan sampai lama di jalannya daripada lama kita memberikan sesinya. Kalau ini kan dekat gitu ya. Tadi baru WA atau Bu nyampe Bu udah gitu kan Bisa baru orang tiga ya. nah iya Ini baru orang tiga, kita bicaranya seluruh Alwildan loh. nggak apa-apa bisa dikondisikan ini Bisa dikumpulkan. Soalnya Bisa dikumpulkan. ini direktur Alwildan 7 Serang mendengar, Oh, Alwildan iya. 2 Bekasi dengar. oh ya Bapak sama Nanti siap-siap ditagih ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Makanya saya bilang gitu, kita jangan over promising, maksudnya apa namanya, saya nggak tahu nih, pertama kali ketemu Pak Tri kan di gedung di teacher gathering. Nah itu karena maksudnya gini, wah ini kenapa Bu, katanya dia, ini apa Bu, apa maksudnya, sekolahnya Dava, oh oke, berarti kita harus, kayaknya Dava tuh bridging kita terkoneksi gitu loh Pak, karena kan gini, biasanya yayasan itu ketika memberikan beasiswa sampai 100%, kita biasanya sampai mengenal sekolahnya itu gitu. Kan kita belum nih Pak. Iya. Tapi itu kan berarti rencana Allah untuk kita berkenalan. Jadi maksudnya Dava yang memberi kita gitu loh Pak. Jadi sudah itu kamu bikin jadwal lagi gitu kan. Nah saat itu tuh habis teacher gathering Ibu Rektor sebenarnya ya pokoknya matching kan jadwal dengan saya gitu. Nah tapi karena ya itu tadi nanti pas kita sudah melakukan kegiatan lah beliau ya kita turun. Ya boleh Pak, insya Allah. Saya bersih ketua. Masih Oh, iya, ada. silakan. Thailand sudah tahu. Belum. Iya. Oh kalau quality assurance-nya sendiri apa lewat dikti aplikasi atau Alwildan mengembangkan sendiri quality kita assurance? ya kita mengelola sendiri. Pastikan memang kalau sudah mencapai ini kan harus dipastikan kapasitas standarisasi. Nah itu makanya ya beliau tidak mau harus multi jadinya juga. Jadi yang di pusat itu adalah tadi direktur untuk masing-masing program. Jadi direktur Amerika Eropa itu di pusat, direktur Middle East juga di pusat, direktur Markas Quran pusat, direktur Dinas Internasional pusat. Di luar direktur. Di luar gitu ya. Jadi ini lebih fokus kepada Fungsional ya. fungsional untuk desain kurikulum ya, itu untuk masukkan kurikulumnya. Mereka ini. Ya, kualitinya di direktur ini. Namanya direktur apa tadi? Direktur PIC namanya. Jadi PIC itu Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. Itu anu kita. Oh. Jadi nanti ada PIC Amerika Europe. Ini ada direkturnya. Jadi direktur PIC Amerika Europe AMEI. Kemudian ada direktur PIC Middle East. Ya, Itu yang itu ada ya. ada. Nah, itu. Jadi yang mendesain pokoknya bertanggung jawab terhadap desain kurikulum, kemudian pencapaian itu sampai mengevaluasi ini tanggung jawab direktur ke seluruh cabang. Sehingga di masing-masing cabang itu ya mereka punya
kan di bawah kepala sekolah. Jadi kan ada beberapa guru-guru masing-masing itu juga akan linknya dengan direktur ini. Jadi selain daripada kepala sekolah, mereka juga link dengan direktur yang program ini untuk mengevaluasi pelaksanaan di lapangan. Jadi ini gimana pencapaian programnya, gimana kira-kira sudah outputnya atau ekonominya sudah di sana seperti apa. Itu terus dievaluasi waktu ke waktu. Jadi kalau SMA ini ada berapa sekolah Pak? Kan total tadi ada total berarti 15 ya. Total semua kan berapa unit sekolah kan sih? Ada yang running saat ini 10. 10. Tapi yang di SMA Yang SMA itu 1, 3, 4, 7, 10, 12, itu maksudnya 14, awal dan 1, 15, awal ya. dan 3 gitu ya? ya, yang ada SMA-nya Iya. Itu 8. 8. Di Dan tahun depan awal lagi dan nambah lagi ada berapa lagi? Jadi bisa tapi itu owner yang owner lain. berarti kan di bawah Pak Dokter tadi itu ya? Maksudnya bukan ya owner untuk Iya, sudah jadi juga langsung- sekaligus seperti Iya, yang bukan- Komprehensif. Iya. Bapak membawahi semua. Saya membawa semua itu untuk semua direksi tadi, direktur programnya dan direktur pendidikannya. Jadi managing director itu membawahi direktur kurikulum dan direktur program Betul. gitu ya. Ya. Nanti mungkin bisa gini juga Pak, karena Bapak kan juga ada bridge-nya ada tadi ya, misal, tapi saya nggak tahu akan seberapa mudah gitu mereka. Jadi artinya sedini mungkin, saya yakin Bapak juga sudah punya program memberikan gambaran ke peserta didik maupun ke ini peserta didik dulu ya kan, misalnya terhadap opsi uni-uni yang berdasarkan profiling mereka memilih perguruan tinggi swasta atau negeri. Mungkin misalnya bisa dibuatkan ada satu sesi secara misalnya online terlebih dahulu gitu ya misalnya gitu ya. Dan itu dilakukan misalnya di hari libur sekolah supaya mudah gitu ya. Ya. Di situ terjadi misalnya pengenalan diri gitu ya. Jadi nanti pun misalnya kami yang harus mengunjungi di jadwal-jadwal plus 8 dari yang itu, kita yang akan menyesuaikan juga tuh Pak, mesti berpilih misalnya 8. Tapi di awalnya mungkin bisa bersama dulu gitu secara online supaya pemahamannya misalnya cukup ada daya tarik dulu gitu loh Pak. Jadi Iya, jangan bisa. misalnya gitu. Bisa. Nah, demikian juga nanti ujiannya Pak, maksudnya ujian enrollment-nya. Enrollment-nya juga nanti bisa dijadwalkan. Jadi misalnya khusus untuk Aulia itu di hari apa termasuk jika memang diperlukan satu recognition, maksudnya karena tadi kan kita ada recognition kan untuk Inggris maupun A-level. Bahwa anak-anak A-level Bapak tuh udah boleh gitu loh masuk ke universitas kami karena yang sekarang sering A-level itu kan minus, right? Jadi kemarin saya ketemu karena dia dari minusnya Pak, kan minus ada tuh yang program. Saya kaget juga kok A-level atau O-level dari minus atau minus lagi gitu. Kamu mencari pencerahan gitu ya, maksudnya karena udah kelamaan di universitas gitu. Jadi bukan karena jelek, bukan karena mencari suasana baru gitu kan. Nah, saya ngeri nih Bu, gitu. Tapi saya agak ambil ya, karena anaknya nggak banyak. Jadi beberapa parent tuh yang seneng karena kan A-level kan secara usia mungkin masih muda, maksudnya nggak sama seperti yang lainnya gitu. Jadi saya ingin memastikan anak saya tuh nggak akan terlalu proud gitu ya, jadi kurang mendapatkan atensi dari seterusnya gitu. Jadi maksud saya nanti ada persiapan juga buat anak-anak yang secara usia sebenarnya agak lebih muda daripada temannya. Nah itu maksudnya kita bisa berikan recognition juga tuh karena mereka kan selama lulus dari tesnya mereka kan mereka boleh gitu Pak masuk ke universitas walaupun usianya lebih Iya betul. mungkin nanti kalau boleh kita mengajukan proposal juga ke Bapak untuk maksudnya Pak ini ada sesi di hari Sabtu gitu bisa kita bikin workshop buat anak-anak itu. Nah kemudian nanti kita yang hadir untuk misalnya perlu ada sitting atau ada masing-masing termasuk tesnya gitu. Iya. Jadi khusus untuk maksudnya
specially design gitu untuk aluminium gitu. Iya. Jadi kalau perlu misalnya dia bisa nggak bikin open house khusus aluminium, bisa Pak. Jadi maksudnya gini, kita undang semua aluminium 1 sampai 8. Kan biasanya kalau open house itu kita membuka kesempatan buat semua parent dari semua sekolah. Tapi ini hanya untuk aluminium Pak. Ini karena aluminium juga banyak gitu ya. Nah beberapa yang agak jauh nanti kita bantu akomodasi, kita bantu mobilisasinya dengan misalnya transport arrangement dan seterusnya. Jadi nanti misalnya gitu, oh bisa Bu, berarti hari Sabtu tanggal berapa itu yang datang semua orang tua maupun siswa alumni saja ya yang mau ke SGU. Artinya cuma sekedar melihat bukan langsung itu ya Pak, maksudnya oh ada kampus tuh, ada apa-apa gitu dan seterusnya. Nah sehingga dari situ yang maksudnya kalau memang oh ada yang berminat yang tes dan seterusnya, kita juga bisa fasilitasi. Nah ya udah tesnya kita kondisikan seperti ini. Maksudnya bukan konten tesnya ya Pak, tapi pelaksanaan tesnya kita permudah gitu. Misalnya oh itu bisa tesnya online aja di hari apa dan seterusnya, karena beberapa juga sudah dilakukan tes. Jadi kita juga bisa mengarrange. Karena kemarin maaf saya harus menyebutkan namanya, misalnya IPK kan juga punya direktur tuh di beberapa titik. Nah mereka juga minta gitu Bu, bisa nggak Ibu aturin? Saya soalnya direkturnya untuk dia sebutnya direktur lokasi ya, direktur yang dia direktur wilayah ya. Untuk saya pokoknya bahwa ini itu saya semua yang ini. Bisa nggak Bu Ibu atur gitu supaya saya nggak pusing kan gitu. Oh ya udah bisa Ibu maunya gimana gitu. Saya maunya satu-satu. Akhirnya terus mereka yang bikin seleksi sendiri. Bu, saya mulai dari kuliah. Murid ternyata ada yang 20 orang yang pengen tahu tentang itu. Silahkan mereka aku datang. Tapi hanya dia gitu, maksudnya hanya di sekolah itu. Nah kita bisa tailor juga selesai. Jadi maksudnya biar sisi spesial buat ya mau semua ataupun yang jadi Bu saya seleksi dulu yang berminat saja gitu. Kita bisa bantu. Tapi kalau saya pelajari di beberapa pertemuan, memang sebenarnya metode pengenalan kampus itu lebih baik tuh langsung mereka melihat kondisi yang ada. Betul. Jadi ketimbang mereka harus dipaparkan materi jelas misalnya di sekolah, mereka agak kurang excited. betul. Itu yang saya rasakan. Tapi ketika kita membawa anak ke sana, melihat cara belajar secara tidak langsung, anak-anak itu ada cerita gitu. Dan dia akan bercerita beda. Dia punya experience Yang sendiri. kemarin IPK itu kan sama sains sih Pak. Itu sampai katanya padetan sainsnya itu. Lama gitu nerangin itu maksudnya. Tapi ini Pak, tapi namanya kan dia curious juga dan passion di bidangnya kan ya Pak. Jadi dia bisa langsung nanya kan. Itu ngapain ini Pak? Ini mungkin lagi melihat labnya dan seterusnya. Jadi itu tadi Pak, kenapa saya bilang Pak open house aja. Tapi open house itu khusus untuk karena alumni dan bapak ada 8. Jadi maksudnya kita arrange bisnya apa aja segala macam. Ya udah Pak, kita arrange aja. Terserah Bapak, maksudnya gini. Nah, Bu kalau yang berminat aja boleh nggak? Karena kalau IPK kemarin dia yang melakukan informasi, siapa Bapak Ibu anak-anak yang tertarik SGU. Nah, jadi batch pertama Bu, batch pertama ada 25 ya. Nah, itu juga bisa gitu. Mau sekaligus Bu, ini ada misalnya kalau 200 ya harus bagi gitu ya. Ya udah, karena biar bisa kampus tour dan bisa langsung diskusi dengan dosen, dengan muridnya, dengan ini dia bisa gitu loh Pak. Sambil ya, maksudnya kan kalau guru tadi ya yang bilang Pak udah cuma dulu Pak, udah itu kan saya ngawalin tuh jadi kakek gitu kan. Ini gitu kan langsung jadi OKA modulnya. Kalau yang murid itu Pak, supaya dia bisa kalau perlu nanti pas mereka datang itu kita sering lakukan ilham sequencing. Mereka bisa berkomunikasi dengan partner ilmu kita. Jadi misalnya nih pas dia datang, dia bisa ngobrol sama misalnya alumni kita yang lagi di Jerman. Jadi dia ngomong tuh misalnya ini saya kan kami belum punya alumni dari alumni dan gak akan menjadi alumni kami baru Diva nih, Dava gitu ya. Ini biasanya kita suka manggil nih Pak dosen yang dari sana gitu untuk berbicara secara
interaktif gitu melalui Zoom dan seterusnya. Yang siswa mau apa? Jadi selain di kampus juga bisa diinteraktifkan gitu dengan itu. Bisa. Alhamdulillah, masya Allah, ini kalau kita loskan nih Iya, sampai bisa. malam itu masih menarik ini. Bisa ya Pak, bahaya nih. Luar biasa sekali nih diskusi Bu, kita jadi dapat wah ternyata kampus punya program itu dan program itu yang kami butuhkan di sekolah. Iya. Ternyata kolaborasi itu penting dan insya Allah banyak program yang bisa kita bisa join. Mudah-mudahan ke depan akan banyak hal yang bisa kita bahas dari pertemuan hari ini. Tentu saya bisa katakan pembukaan untuk komunikasi antar kampus dan auditor ini adalah hari ini. Sejarahnya tanggal 30 Agustus 2022. Nanti kita masih suasana kemerdekaan. Ya, jadi mudah-mudahan Bu, nanti kita komunikasi lagi, apa namanya, ada hal-hal yang tentunya akan koordinasikan terkait hal ini atau ini yang saya. Tentu saya tadi udah kebayang tadi semacam leadership training, kemudian ada tadi program singing satu kelas, jadi itu luar biasa. Kita juga ada juga guru kita yang memang fisika, kimia, kalau memang base dengan SDU bisa nggak kita misalnya ada satu waktu kita belajar ke sana gitu kan. Gurunya juga boleh loh Pak. Iya. Gurunya juga jangan belajar doang, gurunya yang apa nih gitu boleh juga Pak. Dan tadi yang paling tidak kalah penting juga bimbingan terhadap kekuatan maupun itu tadi kita memang harus kita serahkan dan kita programkan itu memang biar kita sendiri berharap ya impian kita ke depan. Cuman memang bertahap saat ini karena kan Auditor ini masih dibilang sekolahnya masih muda. Terbilang muda walaupun udah dapat amanah yang ribuan siswa tapi masih terbilang muda kalau dari sisi ilmu. Kayaknya berproses terus pasti. Jadi kami berpikir ke depan itu ada buku yang bisa keluar tapi pendekatannya Islam. Itu yang kami harapkan. Mereka akan belajar menghitung dengan pendekatan, kemudian mereka akan tahu gitu kan siapa ilmuwan-ilmuwan Islam gitu kan. Nah, di situ kita harapkan ada pendekatan. Mana mereka belajar matematika tapi mereka belajar Islam juga.